mengikuti secara online maupun yang offline. Short course kita berlangsung secara hybrid. Untuk yang offline, kita bersama dengan santri Pondok Pesantren Mahasiswa Madrasah Mutahari Yogyakarta, santri Tahasus, di dalam rangka memperingati Hari Wilayah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib yang juga dikenal dengan Hari Ghadir Qum, maka kita melaksanakan short course untuk merefleksikan prinsip-prinsip ajaran atau pemikiran Imam Ali bin Abi Thalib yang kita tekankan di sini dalam konteks bagaimana kepemimpinan Imam Ali kaitannya dengan gerakan sosial. Persoalan Ghadir Qum, kita ingin memberi refleksi yang tidak terbatas kepada persoalan teologis secara khusus, tetapi kita ingin membahasnya dalam kerangka sosial, historis, ya, dan itu kita refleksikan dari konsep wilayahnya Imam Ali yang berkaitan dengan wilayahnya Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Dan pada hari ini kita secara khusus akan mendapatkan pemaparan refleksi kepemimpinan Islam dan tanggung jawab sosial dalam Al-Quran. Yang refleksi itu kita ambil dari sejarah perjuangan kehidupan Imam Ali bin Abi Thalib. Pada forum ini kita harapkan narasumber kita Ustadz Muhammad Rusli Malik. Beliau sudah malam melintang dalam dunia intelektual, ya, dalam dunia pemikiran, juga dalam dunia gerakan. Selain sebagai intelektual juga seorang aktivis, bisa kita sebut juga intelektual aktivis, juga seorang pengajar, terutama pengajar dalam ilmu-ilmu Al-Quran, dalam hal ini tafsir Al-Quran yang sudah sangat lama beliau geluti. Pada forum ini kita harapkan pertama kita mendapatkan gambaran bagaimana sebenarnya konsep kepemimpinan di dalam Al-Quran yang kita kaitkan dengan gerakan sosial. Artinya kepemimpinan Islam itu berkaitan dengan sebuah tanggung jawab objektif untuk kehidupan manusia dalam konteks kemasyarakatan yang lebih luas. Yang kedua, kerangka kepemimpinan Islam dalam Al-Quran itu dirancang di dalam model kepemimpinan seperti apa. Ada tesis bahwa model kepemimpinan Islam itu berbasis kepada ummah, bukan kepemimpinan Islam yang terikat kepada struktur politik kenegaraan. Ya. Artinya orientasi kepemimpinan Islam itu adalah meletakkan relasi tanggung jawabnya dalam hubungan kemasyarakatan
di mana hubungan kemasyarakatan itu adalah hubungan yang berlangsung secara alamiah, berbeda dengan kepemimpinan yang diletakkan di dalam konteks bernegara, karena itu sangat formal. Ya. Apakah Quran menekankan hal-hal yang demikian? Karena banyak juga orang kemudian mengklaim bahwa kepemimpinan itu bentuknya dalam bentuk negara. Apakah Al-Quran meletakkan secara eksplisit atau secara implisit bagaimana model kepemimpinan Islam itu? Yang terakhir kita harapkan di dalam forum ini, kita mendapatkan satu gambaran dalam pemaparan Ustaz Rusli nanti yang pasti akan lebih kaya dari sekedar tor yang kita gali di sini, bahwa kepemimpinan Islam itu tidak bisa dilepaskan dari satu model pemikiran keagamaan yang membentuk dia, sehingga kita menyebutnya teologi transenden atau kita sebut kepemimpinan ilahi, ya, kepemimpinan yang memang dirancang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kita mengevolusi kehidupan kita. Ataukah memang kepemimpinan itu memang hanya profan saja, tidak perlu ada kepemimpinan sakral yang dalam teologi transenden biasa dikaitkan dengan teori insan kamil, manusia sempurna. Solusi juga sangat khatam, banyak dulu banyak membahas tentang konsep politik Al-Farabi dan seterusnya dan seterusnya. Apakah model kepemimpinan Islam ini memang dalam model yang dirancang dalam Al-Quran sebagai rancangan ilahi, ya, ataukah itu kepemimpinan dikembalikan saja kepada proses kesepakatan di tengah masyarakat, ya. Itu tiga hal dan nanti kita akan berdiskusi dalam tiga bagian dalam waktu 2 jam ini. Bagian pertama nanti Ustadz Rusli kita mohon selama 45 menit menyampaikan, maksimal 45 menit menyampaikan bahan-bahannya. Kemudian nanti dalam waktu 20 menit kita akan buka tanya jawab, 20 menit tanya jawabnya dalam bentuk chat, ya. Jadi kalau ada pertanyaan silakan langsung di chat di roomnya, ya. Setelah itu tanya jawab di bagian yang ketiga kita akan persilakan yang mau bertanya langsung di dalam konteks bagaimana transformasi pemikiran Ustaz ini dalam gerakan sosial. Jadi forum ini kita akan bagi 3, 45 menit kurang lebih maksimal Ustaz Rusli akan menyampaikan pemaparannya. 20 menit kedua saya persilakan teman-teman untuk bertanya, tetapi semua pertanyaan yang sudah ditulis dikirim ke chat roomnya saja, ya. Kemudian nanti 20 menit terakhir kurang lebih saya persilakan jika ada ingin bertanya langsung 20 menit terakhir nanti bagaimana kita mentransformasikan kepemimpinan Imam Ali dan kaitannya dengan apa yang dibahas dalam Al-Quran dalam kekinian kita sekarang ini. Bagaimana kontekstualisasinya kira-kira. Begitu. Untuk itu waktu dan kesempatan solusi kami bersama santri di sini, terutama yang tahasus, mereka di sini akan sudah belajar kurang lebih 2 bulan dan akan belajar sampai Desember, dan ini pada umumnya adalah yang sudah sarjana Ustadz. Dan mereka-mereka ini yang dulu pernah belajar dan setelah fresh graduate kembali dulu ke sini membentuk strukturnya dan sebagian besar mempersiapkan dirinya masuk rumah tangga. Ya, saya bilang belajar memang mau ke filsafat, irfan dan teologi. Nah, dan apalagi dalam perjalanannya saya melihat kecenderungan orang berfilsafat itu pada akhirnya di dalam tradisi filsafat yang kita pelajari Mutahari bagi saya kok ujungnya ya Al-Quran gitu. Nah itu kan menarik, ya. Saya selalu bilang kalau tidak berakhir Al-Quran ke filsafatmu ada salah filsafatnya itu. Kira-kira gitu. Nah saya kira kita mengorientasikan bahwa pada akhirnya ketika mereka dalam keluarga bagaimana menanamkan nilai-nilai Al-Quran yang telah mereka refleksikan waktu saking semangatnya dalam dunia aktivis, berfilsafat, ya, kiri kanan, kemudian
Mereka sudah menganggap dunia ini milik mereka, tapi ketika masuk ke Quran ternyata dunia ini milik Tuhan, bukan milik kita ya. Sehingga kita ada perlu ketawaduan dan mengevolusikan diri kita dalam kesadaran batin. Begitu solusi waktu selama termin pertama ini 45 menit kita berikan kepada Ustadz. Terima kasih dan teman-teman yang lain jika ada yang bertanya untuk setelah ini dalam bentuk tulisan saja ya. Itu nanti akan ada admin yang akan mencatat dan akan mengurutkan pertanyaan itu. Terima kasih, kita persilakan kepada Ustadz Lusi. Baik, terima kasih banyak Ustadz Safwan. Sebelum saya memulai pembicaraan, minta tolong ke host supaya dijadikan saya co-host supaya saya bisa menggunakan screen ini dengan efektif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khatamun nabiyyin wal mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala habibina wa syafina wa maulana Abil Qasimil Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faraja sahih makhrajah wa ala alihi wa sahbihi al-mayamin al-muntajabin. Masyiral muslimin wa bil khusus host kita, moderator kita Ustaz Safwan, dan juga kepada para santri yang sekarang lagi mondok di pesantren mahasiswa Mutahari Jogja. Tema kita pada kesempatan kali ini menarik karena berkaitan dengan Imam Ali, kaitannya dengan perubahan sosial, kaitannya dengan aktivitas sosial. Bayangan kita, kalau kita tidak membaca Imam Ali secara sempurna, itu kita membayangkan beliau hanya dari sisi munajat-munajat saja. Kita bayangkan beliau itu hanyalah di Gua Hiro saja. Kita bayangkan beliau hanya bermeditasi saja. Padahal kalau kita baru sampai di situ berarti kita belum sempurna. Karena beliau adalah, dia terkemuka dalam segala hal. Dalam bidang munajat, dalam bidang ibadah, tidak ada yang menandinginya. Kemudian dalam bidang keberanian di medan peperangan, tidak ada juga yang bisa menandinginya. Di dalam ketaatan kepada nabinya, rasulnya, maulanya juga tidak ada yang menandinginya. Kita semuanya mengenal peristiwa menjelang hijrah ketika Nabi akan pergi malam-malam dan meminta Ali untuk menempati tempat tidurnya, dan Ali tanpa basa-basi, tanpa komentar sedikit pun menyatakan siap. Dan itu adalah taruhannya adalah nyawa, karena dikepung oleh para pemuda Al-Gojo dari kafir Quraisy yang ingin membunuhnya. Dan banyak lagi yang lain. Di pihak yang lain kita tidak menemukan karya ataukah pembahasan yang paling sempurna ketimbang dari Ali. Nabi punya sahabat yang banyak, tapi harus kita akui bahwa hanya Ali lah yang meninggalkan karya yang disebut dengan Nahjul Balaghah, yang merupakan kumpulan khutbah-khutbahnya dan surat-suratnya. Dan dari situ kita bisa melihat kualifikasinya, kualitas intelektualnya, pemahamannya terhadap realitas kehidupan, terutama juga bagaimana pemahamannya dan keterwakilan Al-Quran atau kitab suci pada dirinya. Sehingga pantas kalau beliau disebut sebagai Al-Quran yang berbicara. Mari kita masuk ke screen untuk mengikuti materi yang kita telah persiapkan. Jadi materi kita pada hari ini dari panitia adalah refleksi kepemimpinan Imam Ali dan tanggung jawab sosial dalam Al-Quran. Ya, jadi ada dua. Yang pertama adalah tentang kepemimpinan Imam Ali. Tentu kita bicara tentang kontinuitas, tentang suksesi. Kemudian karena makna daripada kepemimpinan mengarah kepada suksesi. Ya. Kepemimpinan kalau dibicarakan itu adalah pengkaderan dalam rangka suksesi. Kontinuitas, keberlanjutan sebuah sistem dan tatanan. Kemudian yang kedua adalah tentang tanggung jawab sosial dalam Al-Quran.
Nanti pembahasan ini, materi kita, pertama kita mulai dari hadis tentang Gadir Qum, peristiwa di Gadir Qum. Kemudian kita angkat tentang substansi Al-Quran, sebetulnya apa sih yang diinginkan Al-Quran. Kemudian yang ketiga adalah kita kutipkan, kalau waktunya mencukupi, kita kutipkan beberapa cuplikan daripada kata-kata Imam Ali dalam Nahjul Balaghah berkenaan dengan kepemimpinan. Terutama ketika beliau mengangkat Malik Al-Ashtar sebagai pemimpin ataukah gubernur di Mesir. Kemudian yang ketiga, kita kalau ada waktu juga kita coba kutipkan sedikit pandangan-pandangan Plato tentang tanggung jawab sosial kita sebagai warga negara. Mari kita mulai dari hadis ini. Hadis ini kita beri judul peristiwa di Gadir Qum. Di sini ada ada hadis daripada Abu Tufail, an Abi Tufail, qala berkata, Jama' Aliyun radhiyallahu taala anhun nasa. Jadi kata Abu Tufail bahwa Imam Ali mengumpulkan manusia fir rahabah, di sebuah tempat yang luas. Summa qala lahum, kemudian berkata kepada mereka, Anshirullaha kullam ri'in muslimin sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yauma Gadir Qum masanya. Saya akan mengambil sumpah kalian atas nama Allah pada setiap diri-diri kaum muslim yang mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berkhutbah pada hari Gadir Qum, yauma Gadir Qum. Bersumpah dengan apa yang didengarnya masamnya. Lama qama, maka tatkala Imam Ali berdiri, faqama salasuna minan nasi, maka faqama salasuna minan nas, maka kemudian turut berdiri juga 30 orang. Wa qala Abu Nuaim, bahkan Abu Nuaim berkata, faqama nasun katsirun, bahkan berdiri lebih banyak lagi. Ya, jadi ada yang mengatakan 30, ada yang mengatakan jauh lebih banyak lagi. Fasyahidu hina akhadahu biyadihi faqala linnas. Lalu kemudian mereka semuanya bersumpah, mempersaksikan. Hina akhadahu biyadihi, tatkala Nabi memegang tangan Imam Ali. Faqala linnas, kemudian Nabi berkata kepada orang-orang yang hadir di Gadir Qum pada saat itu, ata'lamuna anni aula bil mu'minina min anfusihim. Apakah kalian mengetahui bahwa saya ini, Nabi maksudnya, aula lebih utama bil mu'minin bagi orang-orang mukmin min anfusihim daripada diri mereka sendiri. Qalu, maka orang-orang yang ada di Gadir Qum pada saat itu berkata, na'am ya Rasulullah. Betul ya Rasulullah. Qala, lalu kemudian Nabi berkata sambil memegang tangannya Imam Ali. Man kuntu maulahu fahada maulahu. Siapa yang selama ini menjadikan aku sebagai tempat berwalinya, tempat berwilayahnya, maulanya, fahada, maka ini orang ini yaitu Ali adalah maulanya juga. Fahada maulahu, maka Ali adalah maulanya juga. Allahumma, lalu kemudian Nabi berdoa, Allahumma ya Allah, wali man walahu. Terimalah perwalian orang yang berwilayah kepadanya, atau lindungilah orang yang berlindung kepadanya. Wa'adi man adahu, dan musuhilah orang yang memusuhinya. Jadi hadis ini jelas. Dan hadis ini adalah versi hadis secara umum. Al-Sunnah yaitu Imam Ahmad. Nomor hadisnya 18.497. Jadi dalam hadis ini, dan ini bukan hanya hadis ini aja, cukup banyak hadisnya, tetapi kita kutipkan satu saja untuk menunjukkan bahwa Nabi secara sah memilih Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah sebagai pengganti maulanya. Karena Nabi adalah maula, sebagai Nabi adalah maula, maka penggantinya sepeninggalnya berdasarkan ini adalah fahada maulahu. Maka Ali adalah maulanya, seraya berdoa dengan doa yang sangat tegas,
yaitu ya Allah, terimalah perwalian orang yang berwilayah berwali kepadanya, dan musuhilah orang yang memusuhinya, atau tolonglah orang yang menolongnya, dan musuhilah orang yang memusuhinya. Nah, sekarang kenapa kok Nabi sampai melakukan ini? Tentu ini bukan mendadak. Kita sudah lihat perjalanan Nabi bersama dengan Ali. Sejak dari Nabi meninggal kakeknya Abdul Muthalib, lalu kemudian diambil oleh pamannya Abu Thalib, yang merupakan ayah daripada Ali bin Abi Thalib. Kita mulai dari surat An-Nahl. Kita mulai dari surat ini, karena surat ini dan ayat ini terkenal di seluruh kaum muslimin di seluruh dunia. Kalau tidak mengenal ayat ini, berarti tidak pernah menghadiri sholat Jumat atau khutbah Jumat. Di mana-mana biasanya ayat ini dibaca di khutbah Jumat, terutama khutbah kedua, sebelum khotib turun dari mimbar. Di sini Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha ya'mur bil adli wal ihsan. Sungguhnya Allah ya'mur, memerintahkan. Siapa yang diperintahkan? Di sini tidak ada objeknya, tidak ada maf'ulnya. Nah, ketika tidak ada objeknya, tidak ada kepada siapa diperintahkan, menunjukkan bahwa perintah menegakkan keadilan itu bersifat mutlak. Karena tidak ada objeknya. Kalau ada objeknya kan terbatas pada objeknya. Misalnya ada kata-kata innallaha ya'murukum. Ya, kita artikan itu hanya untuk orang Islam. Ya. Tapi di sini tidak ada objeknya. Innallaha ya'muru bil adli. Sungguhnya Allah merintahkan menegakkan keadilan. Jadi menegakkan keadilan itu adalah bersifat mutlak. Dan penegakan keadilan tentu tidak bisa tanpa institusi yang bernama negara. Ya, tidak ada keadilan kalau tidak ada komunitas. Baru kemudian wal ihsan, baru kemudian kebaikan. Jadi berdasarkan ayat ini tidak akan ada kebaikan kalau tidak ada keadilan. Keadilan dulu, baru kemudian kebaikan. Ya. Sedemikian pentingnya keadilan, sedemikian pentingnya dan ribetnya keadilan, sampai sangat sedikit ilmuwan yang menulis tentang keadilan. Ya boleh dikatakan bahwa tokoh besar yang menulis tentang keadilan itu baru dua ya. Tokoh besar. Yang pertama adalah Aristoteles, yang kedua adalah John Rawls, ya, dalam bukunya The Theory of Justice. Jadi innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Jadi adil dulu baru ihsan. Ya. Wa ita'idil qurba, baru kemudian belakangan baru kepada kerabat. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar, baru bisa tegak perbuatan keji dan mungkar. Jadi sebetulnya ada di sini dulu, karena ketika terjadi ketidakadilan, tentu ini akan bersimaharajalela. Wal baghi, dan juga kejahatan-kejahatan yang lain. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Itulah yang Allah ajarkan kepada kalian. Jadi kata-kata ya'idukum, itulah yang Allah ajarkan kepada kalian melalui apa? Melalui Al-Quran. Sehingga bisa kita katakan bahwa substansi daripada Al-Quran adalah penegakan keadilan. Justice. Karena dikatakan ya'idukum. Di surat ini juga, di surat An-Nahl ini juga, tapi nanti di ayat 125 juga Allah berfirman bahwa ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izah. Kata mau'izah dari sini. Wal mau'izatil hasanah. Apa itu mau'izah hasanah? Menegakkan keadilan. Jadi ya'idukum la'allakum tadhakkarun, mudah-mudahan dengan mempelajari Al-Quran dan substansinya adalah keadilan, kalian bisa mengambil pelajaran. Jadi pelajaran terbesar daripada Al-Quran adalah keadilan. Surat 8. Ini contoh penegakan keadilan. Contoh pragmatis tentang keadilan. Allah berfirman, ya alladzina amanu, wahai orang beriman, kunu, jadilah qawwamina, penegak-penegak, lillah, semata-mata untuk Allah, syuhada, kesaksian, bil qisti, dengan seadil-adilnya, dengan sebenar-benarnya, dengan sejujur-jujurnya. Wala yajrimannakum syar'anu qaumin,
Boleh saja kamu tidak senang satu komunitas. Boleh saja kamu tidak senang kepada suatu kelompok tertentu atau sekte tertentu. Tetapi ketidaksenanganmu tidak boleh menjadi alasan untuk melakukan pelanggaran hak-hak mereka, yaitu bersikap tidak adil. Allah ta'adil. Tidak boleh menjadi alasan untuk tidak melakukan keadilan. Dilu berbuat adillah huwa aqrabu littaqwa. Karena perbuatan adil itulah yang paling dekat kepada takwa. Jadi bukti kalau puasa kita berhasil adalah adil. Karena puasa kita itu tujuannya la'allakum tattaqun. Dan tanda orang yang berhaji sebenarnya adalah mereka yang telah mendukung sosial yang berkeadilan. Kalau mereka pergi berhaji tapi belum menjadi pendukung aktif terhadap berdirinya, tegaknya tatanan sosial yang berkeadilan, sebetulnya belum bersyarat untuk berhaji. Karena bukankah Allah berfirman bahwa bersiap-siaplah untuk pergi berhaji, tetapi sebaik-baiknya persiapan itu adalah takwa. Jadi kita pergi berhaji itu adalah dengan takwa. Kenapa? Jadi artinya kalau puasa itu tujuannya takwa, kalau haji harus bertakwa dulu. Ya. Jadi kalau berhaji harus bertakwa dulu. Ya. Fatazawwadu, bersiap-siaplah, berbekalah. Inna khairaz zadi taqwa. Maka sebaiknya bekal untuk berhaji adalah takwa. Ketika ini tidak terjadi, maka yang terjadi adalah haji justru melahirkan diskriminasi sosial. Haji hanya menjadi sarana ketidakadilan. Haji hanya akan memfasilitasi orang yang lebih banyak kekuasaannya untuk lebih cepat mendapatkan fasilitas daripada orang-orang yang tidak punya. Jadi justru haji akan menjadi panggung mempertunjukkan keadilan. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Berikutnya lagi. Surat Al-Maidah ayat 2. Tadi kan ayat 8 Al-Maidah juga. Kita mundur ke ayat 2. Ini ayat ini panjang dari awal, tapi kita potong di tengah-tengahnya karena kita butuh cuma sepotong ayat ini aja. Jadi kita mengambil bagian akhirnya. Ya, di sini dikatakan wala yajrimannakum syana'anu qaumin, dan janganlah karena ketidaksenanganmu kepada satu komunitas menyebabkan kamu melakukan pelanggaran hak atas mereka. Ansadukum, mereka sebetulnya dari sisi benci ada alasannya. Tidak boleh benci, tapi ada alasan kalau seandainya yang benci. Kenapa? Ansadukum anil masjidil haram. Karena mereka menghalang-halangi kalian dari masjidil haram. Anta tadu, kalian tidak boleh melakukan pelanggaran. Hanya karena mereka tahun-tahun sebelumnya menghalang-halangi kalian dari Masjidil Haram. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Supaya jangan terjadi pelanggaran atas hak orang lain, termasuk mereka yang menghalang-halangi kalian dari Masjidil Haram tahun-tahun sebelumnya, maka ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bantu-membantulah, tolong-menolonglah, bergotong-royonglah dalam kebajikan dan takwa. Wala ta'awanu, dan jangan tolong-menolong alal itsmi wal udwan, dalam perkara dosa dan permusuhan. Ingat, tidak boleh tolong-menolong dalam perkara dosa dan permusuhan. Tidak boleh kita bantu-membantu lagi orang lain. Punya Allah syadidul iqab, karena Allah itu sangat keras akibatnya, siksanya akhir daripada perbuatan tadi akan sangat berat. Kita ke surat An-Nisa ayat 135. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Orang beriman, kunu qawwamina bil qisti, jadilah penegak keadilan, bil qisti, syuhada lillah, semata-mata karena Allah, kesaksian, adil dalam memberikan kesaksian. Kata kesaksian di sini jangan kita bayangkan cuma di pengadilan, tapi kesaksian jiwa kita kepada sebuah realitas yang sedang berlangsung. Walau ala anfusikum, walaupun itu merugikan dirimu sendiri.
Awil walidaini merugikan kedua orang tuamu. Wal akrabina merugikan kerabat-kerabatmu. Jadi, sedemikian keadilan. Jadi keadilan itu artinya apa? Harus bisa dilakukan oleh mereka yang berhasil melawan dirinya dan kepentingan-kepentingan subjektif lainnya. In yakun ghaniyan, jika yang bersangkutan itu kaya, maksudnya kamu akan korbankan itu kaya, au fakiran, ataupun miskin, fallahu aula bihima. Ketahuilah Allah lebih pantas kamu muliakan daripada keduanya. Sekali keadilan tidak tegak karena kita berhadapan dengan orang kaya atau orang kuat. Takut nanti diperlakukan macam-macam. Terkadang juga kita tidak menegakkan keadilan karena berhadapan dengan orang fakir, ibah, kasihan. Padahal jemaah sekalian, itulah penghambat keadilan. Baik yang pertama ataupun yang kedua itu subjektivitas. Dan Allah mengatakan, orang yang menegakkan keadilan harus objektif. Objektif itu adalah menegakkan Allah di atas segala-galanya. Fallahu aula bihima. Di ayat pertama tadi dikatakan bahwa bagi orang mukmin, Nabi lebih utama daripada dirinya sendiri. Di sini dikatakan, fallahu aula bihima. Allah lebih utama daripada keduanya. Fala tattabi'ul hawa, jangan mengikuti hawa nafsu, subjektivitas kalian. Antadilu dalam menegakkan keadilan, karena kalau terlibat subjektivitas, hakikatnya bukan keadilan lagi. Itu adalah menggunakan instrumen hukum untuk menekan orang lain. Wa in talu aw turidu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Kalau kalian memutarbalikkan keadaan fakta, aw turidu atau menyembunyikan realitas, fa innallaha sungguhnya Allah kana adalah bima ta'maluna terhadap apa yang kalian kerjakan khabira. Ini adalah surat Ali Imran. Jadi kita sudah lihat tadi utamanya orang yang menegakkan keadilan. Jadi utamanya penegak keadilan. Nah, di sini kita lihat bagaimana murkanya Allah kepada orang yang membunuh para penegak keadilan. Surat Ali Imran ayat 21 Allah berfirman, "Innalladzina", sesungguhnya orang-orang yang yakfuruna bi ayatillah, mengingkari ayat-ayat Allah. Wa yaqtuluna nabiyyin, dan membunuh nabi-nabi. Bighairi haq, tanpa alasan yang benar. Wa yaqtuluna alladziina ya'muruna bil qisti. Jadi kalau yang di atas tadi adalah nabi, ya. Kalau di sini tadi adalah nabi, nah di sini dikatakan alladziina ya'muruna bil qisti minan nas, ya. Sini adalah alladziina ya'muruna bil qisti minan nas. Jadi artinya apa? Penegak keadilan dimanapun juga, kalau berdasarkan ayat ini, apapun agamanya harusnya merupakan pewaris kenabian. Tentu tidak ada yang bisa melakukan ini secara sempurna kecuali insan kamil. Tapi inti adalah begitu tingginya penghormatan Allah kepada penegak keadilan sampai di sini disetarakan dengan Nabi. Setelah Nabi adalah mereka. Duanya, kemudian Nabi mengulangi kata yaktuluna. Sini yaktuluna, di sini juga yaktuluna. Ya. Innalladzina yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqqin wa yaqtuluna alladzina ya'muruna bil qisti minan nas. Kalau di sini kan Nabi disebutkan, kalau di sini secara spesifik membunuh orang-orang yang menegakkan keadilan di tengah-tengah manusia. Alladzina ya'muruna bil qisti minan nas. Dari kalangan manusia yang menyuruh, menganjurkan ditegakkannya keadilan. Bagi mereka yang membunuh Nabi, membunuh para penegak penganjur keadilan ini, fabashshirhum, kata Allah, gembirakan mereka, bi'adzabin alim, dengan azab yang sangat pedih. Jadi dari sini kita lihat bagaimana tingginya penghormatan orang yang menegakkan keadilan dan bagaimana murkanya Allah kepada mereka yang menolak mereka, apalagi membunuh mereka. Ingat, membunuh mereka. Dan kalau kita mengatakan bahwa siapakah yang paling adil setelah Nabi, tentu nanti Imam Ali, karena tidak mungkin Nabi mengangkat tangannya di garis hukum kalau tidak tanpa alasan seperti itu. Dan Ali nantinya juga dibunuh. Ya. Ali adalah penegak keadilan yang dibunuh pada bulan suci Ramadan. Baru kemudian
di antara manusia ada satu jenis manusia yang memiliki kemampuan menegakkan keadilan paling sempurna. Tadi kita katakan siapapun, tetapi ada yang paling sempurna. Ini dia berikan dalam surat Al-A'raf ayat 181. Allah berfirman, wa mimman khalaqna, dan di antara manusia yang kami ciptakan ada satu ummatun. Artinya bahwa ada satu umat, yang umat itu tentu punya pemimpin. Umat dan imam itu satu asal kata. Jadi kalau dia umat itu kan pengikutnya, makmumnya. Nah, makmum hanya bisa dikatakan makmum kalau ada imamnya. Wa mimman khalaqna ummatun, dan di antara yang kami ciptakan ada satu umat. Yang umat itu tentu melalui imamnya, yahduna, mereka memandu manusia bil haq, dengan kebenaran. Ingat, penekanannya dengan kebenaran. Wabihi, dan dengan kebenaran itu ya'dilun, mereka menegakkan keadilan. Jadi ada satu umat yang kerjanya memandu manusia dengan kebenaran, dan dengan kebenaran itulah mereka menegakkan keadilan. Kalau kita bicara tadi tentang apa namanya, tanggung jawab sosial, nah inilah dia. Jadi tanggung jawab sosial paling tinggi itu sebetulnya adalah keadilan. Keadilan. Jadi manifestasi tertinggi daripada agama ilahi adalah menegakkan keadilan. Kalau cuma salat, orang yang lain tidak merasakan manfaatnya kalau kita salat saja. Tapi kalau kita mencoba menegakkan keadilan, maka siapapun, bahkan termasuk makhluk-makhluk lain, akan merasakan manfaatnya. Maka dikatakan umat ini adalah yahduna bil haq, memandu manusia dengan kebenaran, wabihi, dan dengan kebenaran itulah belum menegakkan. Sekarang kita lihat dulu pesan Imam Ali ya. Kita baca cepat ya karena waktu kita terbatas ya. Ini adalah pesan Imam Ali kepada Malik Ashtar ya. Nah, jadi ini ada ma amara bihi Abdullah Ali Amirul Mukminin. Ini adalah apa yang diperintahkan oleh hamba Allah yang bernama Amirul Mukminin kepada Malik bin Al-Harith Al-Ashtar, kepada Malik Al-Ashtar, lebih dikenal dengan Malik Ashtar. Fi ahdi lai, pada saat dia melantiknya. Kina wallahu Misra, ketika menugaskannya untuk menjadi pemimpin di Mesir. Apa tugasnya? Jibayat takhrajah. Tugasnya adalah mengumpulkan kewajiban-kewajiban masyarakat seperti zakat, infak, pajak, cukai dan sebagainya. Jadi jibayat takhrajah, mengumpulkan pengeluaran masyarakat kepada negara ataukah kewajiban mereka kepada negara, dan negara nanti menggunakannya untuk kepentingan bersama. Wajihada aduiha, dan juga untuk memerangi musuh negara. Nih, aduiha di sini musuh negara. Wastislaha ahliha, tugasnya lagi adalah mensejahterakan penduduknya. Jadi kita terjemahkan ini istislah, mensejahterakan penduduknya. Jadi tugas pemimpin itu adalah di antaranya mensejahterakan rakyatnya. Ya. Bukan hanya sekedar mengumpulkan pajak, tetapi pajak itu digunakan untuk mensejahterakan rakyatnya. Wa imarat biladiha, dan membuat negara itu maju. Imarah itu adalah membuat negara itu menjadi baik. Jadi berkesejahteraan. Kalau tadi berkeadilan. Amarahu bitaqwa. Imam Ali memerintahkan Malik Ashtar untuk bitaqwa Allah, untuk bertakwa kepada Allah. Jadi basisnya takwa kepada Allah. Dan takwa kepada Allah tadi, apa yang paling tinggi? Adalah menegakkan keadilan. Ya. Kenapa? Karena i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berbuat adillah, karena itu yang paling dekat kepada takwa, dan pesannya adalah amarahu bitaqwa Allah. Wa ithari ta'atihi. Setelah itu kemudian ketaatan kepada Allah. Wattaba ma amara bihi fi kitabi, dan juga mengikuti apa saja yang diperintahkan Allah dalam kitab sucinya. Jadi penekanannya ini pemimpin harus berpatokan pada kitab suci, kitab ini. Min faraidihi wa sunanihi, baik yang fardu, yang wajib ataupun yang sunnah. Alladzi la yas'adu ahadun illa bittibaiha, yang tidak ada orang bisa bahagia kecuali dengan mengikuti kitab suci tersebut. Wala yashqa illa ma'a juhudiha wa idha'atiha,
dan tidak ada orang mendapatkan penderitaan kecuali disebabkan karena menentang dan menjauhi kitab suci. Wa an yansurallaha subhanahu biqalbihi wa yadihi wa lisani. Dan hendaklah gubernur ini ataukah Malik Ashtar ini menolong Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya menolong agama Allah dengan kalbunya, dengan tangannya, dan dengan lisannya. Fa'innahu jalla ismuhu, karena sungguhnya Allah yang maha tinggi namanya, kada takaffala binasri man nasrahu, sungguh akan menolong siapa yang menolongnya, wa izazi man a'azzahu, dan akan memuliakan siapa yang memuliakan agamanya, kitab sucinya. Wa amarahu an yaksira nafsahu minasyahawat, dan memerintahkan juga Malik Ashtar untuk apa? Untuk memotong hawa nafsunya dari hawa nafsunya. Jadi menjaga nafsunya dari syahwatnya. Wa yasaha indal jamaah. Fa innan nafsa, dan menahan apabila ada keinginan subjektif masuk, coba dihentikan. Ketika ada nafsu-nafsu liar masuk, harus dihentikan berdasarkan ini. Fa innan nafsa ammaratun bisu illa ma rahimallah. Ini Imam Ali sambil mengutip surat Yusuf ayat 52 yang diucapkan oleh Nabi Yusuf. Kalau di surat Yusuf dikatakan, inna nafsal amaratu bisu illa ma rahimah rabbi. Sini Imam Ali mengatakan, fa inna nafsa, sebenarnya nafsu itu amaratun bisu, condong, membuat orang condong, atau terkadang ada dorongan untuk melakukan keburukan. Illa kecuali nafs yang dirahmati oleh Tuhannya Allah SWT. Kemudian berikutnya pesan Imam Ali kepada Malik Ashtar, masih kelanjutannya tadi. Nah, apa kata Imam Ali di sini? Ya. Ansifillah wa ansifin nas min nafsik. Artinya gini. Tegakkanlah hak-hak Allah dan hak-hak manusia. Maksudnya berbuat adil lah. Ya. Di situ ternyata berlaku adil. Artinya tegakkanlah, tunaikanlah hak-hak Allah dan hak-hak manusia. Melebihi dirimu sendiri, min nafsik, artinya mendahulukan hak Allah dan hak manusia daripada dirimu, wa min khassati ahlika, dan begitu secara khusus kepada keluargamu, wa man laka fihi hawa min ra'iyatika, dan apa saja yang lebih utama daripada rakyatmu, harus mendahulukan rakyat. Fa innaka illa taf'al tazlim, karena sesungguhnya kalau kamu tidak melakukan itu, tidak menegakkan hak-hak Allah dan manusia, rakyat, maka sungguh kamu melakukan perbuatan zalim. Wa man zalama ibadallah fa innallah khasmahu duna ibadihi. Karena siapa yang melakukan itu dia zalim, dan siapa yang zalim menzalimi hamba-hamba Allah, kana Allah, maka Allah, ini bukan upayanya, kana Allah, sungguhnya Allah khasmahu, akan menjadi juga musuhnya, duna ibadi, dan Allah mengeluarkannya dari golongan hambanya. Wa man khasamahu Allahu adkhada hujjata, dan siapa yang Allah musuhi, perangi, maka hujahnya telah gugur padanya. Wa hujah Allah kepadanya. Wa kana lillahi harban hatta yanzi'a au yatuba. Allah akan memusuhinya terus sampai yang bersangkutan berhenti atau bertaubat. Walai syai'un ada'a ila taghyiri nikmatillahi wa ta'jili nikmatihi min iqamati ala zulm. Ingat, ini masih pesan Imam Ali kepada Malik Ashtar. Dan ketahuilah bahwa bukan sesuatu ada ila taghyiri, tidak ada yang bisa merubah nikmat Allah. Wa ta'jili nikmati, dan mempercepat siksanya ketimbang iqamati ala zulmi, melakukan kezaliman. Jadi perbuatan zalim itu merubah nikmat seperti dalam doa kemarin, dan mempercepat datangnya siksa. Fa innallaha sami'un da'watal mustadharin, dan ketahuilah sungguhnya Allah itu mendengarkan doanya orang-orang yang tertindas. Wa huwa walizalimina bil mirsad, dan Allah akan mengalahkan, memusuhi orang-orang yang zalim, akan menghukum orang-orang yang zalim. Satu lagi dari pesan Imam Ali ini, ya.
Kata Imam Ali kepada Malik Astar, wa'lam anna ra'iyata tabaqatun. Ini kita lihat bagaimana luasnya perspektif Imam Ali tentang kenegaraan, ya, tentang masyarakat. Jadi membayangkan Imam Ali hanya dengan dokumen itu keliru. Ya, ini adalah khutbah beliau ataukah pesan-pesan beliau kepada Malik Astar. Kata Imam Ali kepada Malik Astar, wa'lam anna ra'iyata, ketahuilah bahwa rakyat itu tabaqatun, bersusun-susun apa? Bertingkat-tingkat. Tidak semuanya sama. Ya, ini tabakat itu bertingkat-tingkat. La yasluhu ba'duha illa bi ba'din. Tidak bisa menjadi baik kecuali kelompok-kelompok ini ataukah komunitas-komunitas rakyat ini saling membantu satu sama lain. Tidak boleh diadu domba antara satu kelompok komunitas dengan komunitas lain. Antara satu tingkatan masyarakat dengan tingkatan masyarakat yang lain. Wala gani bi ba'diha an ba'din. Dan tidak bisa juga mencapai kesempurnaan kecuali dengan bantu-membantu di antara mereka. Faminha, maka di antara kelompok-kelompok tadi ini, tabakat ini, junudullah, ada tentara-tentara Allah. Jadi antara komunitas masyarakat ini, ada di antara mereka disebut dengan junudullah, tentara Allah. Wa minha kutabul amma wal khasa. Dan di antara mereka juga ada yang disebut dengan penulis umum dan penulis khusus. Atau kita sebut saja dengan ada aparatur yang sifatnya kerjanya umum dan khusus. Seperti misalnya kalau BUMN itu kan khusus, perbankan misalnya. Wa minha qudatul adl, dan ada juga yang khusus menegakkan keadilan, hakim. Wa minha umal, dan ada juga buruh, pekerja, umal. Jadi namanya wa minha umalul insaf, buruh pekerja sosial. Insaf ini pekerja sosial. Jadi pekerja sosial juga diapresiasi Imam Ali. Warafiqu minha ahlul jizya wal kharaj min ahli zimma wal muslimati annas. Dan juga di antara mereka ada yang kerjanya khusus untuk mengumpulkan kharaj, cukai, pajak, macam-macam pengeluaran manusia untuk kalangan ahli zimma, jizya, dan ahli zimma, dan kaum muslimin. Jadi semua kelompok masyarakat. Wa minha tujar, dan di antara masyarakat ada yang profesinya berdagang. Wa alus sana, dan ada juga industri. Sana itu pabrik. Wa minat tabaqatus sufla, dan di antara mereka ada yang berada pada level paling di bawah secara hierarki tadi, tabakat. Ada namanya tabaqatus sufla, level paling di bawah. Ya. Yang paling di bawah ini apa kata Imam Ali harus diperhatikan. Min dawil haja wal maskana. Mereka itu punya apa namanya? Punya kepentingan, punya hajat, punya kebutuhan yang tak terpenuhi, dan perumahan. Saya artikan maskana dengan perumahan. Mereka harus diberikan hak-haknya. Jadi negara harus memenuhi mereka semuanya. Ya. Negara tidak boleh hanya berpihak kepada orang berduit atau ke kaum kapitalis. Dari sini kita lihat bahwa struktur negara yang dibangun Imam Ali bukan kapitalistik. Ya. Tapi juga bukan sosialisme atau komunisme. Ya. Karena dasarnya tadi adalah ketakwaan. Wa kullu qad samma Allahu lahu sahman. Semuanya telah Allah atur dalam kitab sucinya. Wa da'ala haddihi ridatan fi kitabi al-sunnati nabi. Semuanya sudah ditetapkan, sudah diberikan secara rinci penegakannya di dalam kitab Allah dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ahdan, merupakan janji seorang pemimpin. Ingat, meningkatnya sebagai ahad seorang pemimpin. Indana, di sisi kami, mahfudah itu harus dijaga. Ini ya. Di sisi kami, kata Imam Ali, itu mahfud, itu harus dijaga, itu amanah. Ya. Nah, sekarang kita lihat lagi, apa namanya, ya, kita sedikit lagi pendek ya. Fal junub ini, intinya di paragraf ini, Imam Ali memberikan penekanan khusus kepada tentara. Jadi tentara itu adalah harus mendapatkan apresiasi. Ini dikatakan, fal junub, maka adapun tentara, bismillah atas izin Allah, khusunur ra'iyah. Mereka adalah merupakan tonggak rakyat. Mereka adalah khusunur ra'iyah, benteng-benteng rakyat. Wa zainul walah, dan dia adalah kebanggaan daripada pemimpin. Wa izzuddin, dan dia adalah penegak kemuliaan agama. Wa subulul aman, dan dia merupakan sabil, fasilitator tegaknya keamanan. Ya. Dan seterusnya, kesimpulannya, bahkan Imam Ali pun memberikan perhatian kepada tentara. Dan kalau Bapak Ibu baca di sini, ikhwan baca di sini,
Di sini disebutkan pentingnya memenuhi kebutuhan tentara yang mencukupi keperluan hidup mereka ini. Ya. Dari pemasukan-pemasukan tadi itu. Ya. Sekarang kita kutip Plato, ya, supaya kita bandingkan dengan Imam Ali. Tujuan negara menurut Plato. Plato berpandangan bahwa tujuan utama negara adalah mewujudkan kebahagiaan. Sama tadi kan Imam Ali katakan. Padahal ingat, Imam Ali tidak pernah membaca Plato. Ya. Dan kesejahteraan seluruh warganya. Ini dicapai melalui penerapan prinsip-prinsip keadilan. Ingat, keadilan. Ya, ini tadi kita sudah bahas nih. Ya. Al-Quran juga. Jadi Plato sudah mengatakan itu harus untuk mencapai kesejahteraan rakyat, harus melalui penerapan prinsip-prinsip keadilan. Ya. Kebijaksanaan, keberanian, dan pengendalian diri. Sama tadi dengan Imam Ali. Yang sampai dikalahkan oleh hawa nafsunya. Pengendalian diri dalam kehidupan bernegara. Kemudian yang terakhir dari Plato kita kutipkan. Negara dan keadilan edukasi, pentingnya memberikan pendidikan kepada seluruh warga tanpa kecuali. Nah, kita sebut dengan keadilan edukasi. Bagi Plato, pendidikan sangat penting dalam membentuk negara yang ideal. Pendidikan harus menjadi tanggung jawab negara. Sama tadi dengan Imam Ali. Ya. Secara adil di semua, tadi Imam Ali menyebutnya tabakat, tingkatan-tingkatan. Ya, tadi. Dengan pendidikan yang lebih intensif diberikan kepada para calon penguasa dan penjaga. Nah, kalau mereka calon penguasa dan penjaga harus di kadar khusus. Penguasa dan penjaga ini penguasa dan aparat-aparatnya harus diberikan pengetahuan khusus. Pemilihan pemimpin juga harus dilakukan melalui proses seleksi yang ketat. Nah, ingat. Jadi suksesinya harus benar untuk memastikan mereka yang terpilih adalah memiliki kualitas yang sesuai. Ingat. Memiliki kualitas atau kualifikasi yang sesuai. Kalau kita simpulkan, ini yang disebut dengan meritokrasi. Nah, jemaah sekalian berbahagia, mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran kepada kita bagaimana pentingnya pandangan Imam Ali di dalam menegakkan tatanan sosial kita yang berkeadilan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustadz. Ada beberapa highlight catatan yang pertama bahwa Ustadz Usid tadi melihat bagaimana keadilan di dalam Al-Quran. Banyak ayat tadi, saking padatnya saya sendiri setiap bagian itu banyak sekali perenungan, sehingga dalam waktu 45 menit ini berat sekali memahami satu ayat dalam Al-Quran seperti An-Nahl surah ayat ke-90, Quran surah Al-Maidah 8, surah Al-Maidah ayat 2, kemudian surah An-Nisa ayat 135 bicara tentang keadilan tadi. Waduh, saya kira kalau setiap ayat itu dibahas tafsirnya padat sekali ya. Intinya ada beberapa hal. Pertama, Ustaz mengatakan bahwa substansi Al-Quran itu adalah penegakan keadilan. Kemudian bentuk ketakwaan yang tertinggi adalah menegakkan keadilan. Ustaz juga mengatakan tadi, orang yang menegakkan keadilan disetarakan dengan tugas kenabian, dengan kenabian. Tanggung jawab sosial adalah menegakkan keadilan. Jadi highlight tentang keadilan. Jadi memang persoalan keadilan ini hal-hal yang sangat substansial. Kemudian selalu tadi membandingkan mengaitkan dengan surat Imam Ali kepada Malik bin Ashtar. Ya, seorang gubernur Imam Ali menjelaskan bagaimana pentingnya menegakkan keadilan. Jadi kalau kita mengatakan catatan kita pada siang hari ini, pesan-pesan yang hakiki, yang tertinggi, bentuk ketakwaan dan bahkan tidak ada ketakwaan tanpa keadilan ya. Bagaimana orang membicara ketakwaan lantas kalau belum ada penegakan keadilan, dan keadilan di sini yang dijelaskan Ustaz dimensinya sosial ya. Terlihat sekali bahwa itu dimensinya sosial. Artinya tahapan gerakan sosial kita memang visi keadilan itu yang pertama ya. Bukan sekedar berapa banyak yang bisa kita buat, berapa banyak yang bisa kita berikan kepada orang, tetapi seberapa mampu kita menegakkan keadilan. Nah, ini yang saya kira juga menarik, karena Ayatullah Said Mutahhari juga cukup banyak mengulas tentang keadilan, dan itu referensinya banyak sekali sumber-sumbernya dari Imam Ali. Nah, satu persoalan yang mungkin Ustadz nanti bisa menambahkan di sesi terakhir nanti, bagian terakhir, ini kan konteksnya Malik bin Ashtar sebagai seorang gubernur, ada dalam struktur kekuasaan.
bagaimana, apakah ada berkaitan dengan Imam Ali dan keterangan Al-Quran yang dikaitkan, yang bisa kita kaitkan dengan Imam Ali yang kaitannya dengan masyarakat, di mana kita ini tidak ada dalam relasi struktur. Beda dengan Malik bin Astar. Jadi tugas Imam Ali untuk memberikan nasihat kepada para pemimpin. Bagaimana kepada masyarakatnya tentang keadilan itu nanti di bagian akhir. Tapi itulah kira-kira catatan yang bisa kita sampaikan, dan ini paling tidak merefleksikan hal yang penting bahwa Imam Ali ini memang cita keadilan ya. Jadi kita bukan hanya kita disuruh untuk memahami keadilan, mencintai keadilan, melaksanakan keadilan itu. Dan itu adalah substansi Al-Quran, dan orang bertakwa tidak bisa dipisahkan dari keadilan, tidak bisa disebut orang bertakwa kalau dia tidak adil. Bentuk ketakwaan tertinggi itu adalah keadilan, tanggung jawab sosial adalah menegakkan keadilan. Jadi ini highlight kita ini memang tentang adil ya. Sepertinya adil ini memang bagian substansi apapun yang kita lakukan. Kalau tidak adil, saya kira tidak ada nilainya kalau kita kaitkan dengan upaya kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Jadi sepertinya keadilan cara mendekatkan tinggi, dan itu saya ingat kata-kata Said Mutahari bahwa spiritualitas yang tertinggi itu adalah keadilan. Jadi bukan sekedar perasaan-perasaan gitu, tetapi memang substansinya spiritualitas itu ada pada keadilan. Itu teman-teman sekalian. Sekarang mari kita lihat di chat room apakah ada pertanyaan. Belum ada. Nah, mungkin seharusnya sambil menunggu di bagian yang berikutnya, karena seperti sesi sebelumnya biasanya chatnya menyusul karena pembahasan tadi sangat padat. Mungkin seharusnya bisa menambahkan sedikit tentang bagaimana kaitannya keadilan dalam konteks pesan-pesan Imam Ali kepada masyarakat secara umum yang tidak dalam relasi struktur, kepada konteksnya ummah kepada masyarakat. Karena kita kan mau menegakkan keadilan, kita tidak punya relasi kuasa dengan dia. Kalau konteksnya pada edukasi pendidikan, apakah itu yang model seperti pendidikan keadilan seperti apa yang mungkin menurut saya perlu kita bangun? Apakah memang menginterpretasikan kembali konsep-konsep ketakwaan itu dalam Al-Quran? Apakah itu yang harus kita jelaskan kembali, atau kita konstruksikan, merekonstruksi kembali konsep takwa yang selama ini dihutbah-hutbahkan ke masjid ya? Cerita kita disuruh bertakwa tapi tidak membahas persoalan-persoalan keadilan, persoalan kritis di tengah masyarakat. Atau mungkin ada yang lain, yang keadilan dalam konteks kehidupan sosial yang mungkin pada satu konteks negara, Malik Astar itu tadi sudah dalam sekali Ustaz, tetapi bagaimana dengan konteks masyarakat itu sendiri secara umum? Ataukah memang tidak bisa dipisahkan ke masyarakatnya itu dengan kenegaraan? Atau mungkin ada sisi lain yang Ustaz lihat dari pertanyaan saya ini? Silakan Ustaz ditanggapi. Baik, terima kasih banyak. Jadi ada dua ayat yang bisa dirujuk berkenaan dengan kegelisahan ini. Yang pertama tadi kita sudah muat surat An-Nahl ayat 90. Di situ tadi kita sebutkan bahwa tidak ada objeknya. Ya, di situ dikatakan innallaha ya'muru, tidak ada ya'murukum. Ya. Kalau ada ya'murukum berarti hanya ditujukan kepada orang Islam saja. Di situ tadi perintah Allah innallaha ya'muru, sungguhnya Allah merintahkan, tidak ada objeknya di belakang. Makanya karena tidak ada objeknya, maka menegakkan keadilan itu adalah merupakan tugas mutlak bagi seluruh manusia. Ya. Jadi bagi seluruh manusia, apapun kedudukannya dalam strata sosial, seperti yang kita lihat tadi dalam nasihat Imam Ali kepada Malik Astar, bahwa manusia itu dalam suatu negara tabaqat, bertingkat-tingkat. Ya. Dimanapun tingkatannya, mereka harus menegakkan keadilan sesuai dengan proporsi kedudukan mereka di dalam masyarakat. Ya. Kedudukan mereka dalam masyarakat. Proporsinya, kalau dia penguasa tentu lebih luas lagi. Nah, maka dikatakan innallaha ya'muru, bukan ya'murukum atau ya'murun nas, enggak begitu. Innallaha ya'muru. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Satu. Yang kedua, di dalam surat Yusuf ayat 108. Di sana Allah berfirman kepada Nabi sang Rasul, "Qul," katakanlah Muhammad, "Hadhihi sabili," inilah jalanku. Apa itu? Ada'u ila Allah, mengajak manusia kepada Allah. Ada'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani. Katakanlah Muhammad, inilah jalanku. Apa itu? Ada'u ila Allah, mengajak orang kepada Allah. Apa itu mengajak orang kepada Allah?
jalannya tadi keadilan. Jadi untuk sampai kepada Allah keadilan, karena tadi takwa adalah kepada Allah dan takwa adalah keadilan. Ya. Jadi ada ilallah. Tetapi apa yang harus kita lakukan? Tadi pertanyaan yang kedua tentang pendidikan, yaitu pendidikan kita apapun bentuknya, entah ustadz ceramah di depan umatnya, entah sekolah pesantren dibikin, entah madrasah gabungan seperti madrasah aliyah misalnya negeri, atau misalnya khusus untuk umum. Pokoknya di level manapun pendidikan itu haruslah tujuannya atau aktivitas utamanya adalah mengkonstruksi ya, pikiran peserta didik tentang keadilan. Karena di dalam sebuah masyarakat tidak akan tegak keadilan kalau konstruksi sosialnya juga tidak keadilan. Nah, konstruksi sosial ini dibangun oleh individu-individu. Nah, individu-individu ini dibentuk di mana? Di sekolahan, di pendidikan. Jadi harusnya pendidikan itu apapun kurikulumnya, mau disebut kurikulum apapun, intinya adalah mengkonstruksi pikiran peserta didik demi menegakkan keadilan. Menurut saya ini yang tidak dilakukan oleh pendidikan manusia modern, terutama di Indonesia. Sehingga apa yang terjadi, kita sangat-sangat kecewa, karena rata-rata yang koruptor itu orang sekolahan tinggi. Koruptor ini kan bukan orang buta huruf. Yang menjual negara kepada asing bukan orang buta huruf. Tetapi orang-orang sekolahan. Apa sebabnya? Karena dari awal, dari sekolahan, tidak dikonstruksi pikirannya tentang keadilan. Jadi Pancasila itu hanya dibaca, tapi tidak dikonstruksi dalam pikiran. Kan kata keadilan di Pancasila muncul 2 kali, luar biasa. Jadi cukup sebetulnya negara ini. Dalam Pancasilanya ada 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, kemudian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, keadilan muncul 2 kali, luar biasa. Nah, tetapi sayangnya ini hanyalah dihafal, tidak dikonstruksi. Nah, pendidikan itu adalah konstruksi. Ketika konstruksinya salah, ya tidak mungkin melahirkan. Kalau bahasa awamnya kira-kira gini bagi ikhwan yang lain. Konstruksi itu semacam semacam cetakan. Kalau kita ingin melahirkan batu bata yang bulat, sementara cetakannya kotak persegi panjang, ya nggak mungkin. Ya. Tidak mungkin kita melahirkan batu bata yang bulat kalau cetakannya segi 4 persegi panjang. Ya, jadi pendidikan seperti itu. Konstruksi pendidikan kita itu adalah sangat materialistik dan kapitalistik. Itulah sebabnya pendidikan kita hanya mendidik orang-orang untuk mencari tempat bergantung. Ya. Saya membaca beritanya Pak Yusuf Kalla kemarin dalam sebuah berita. Dia katakan perusahaan saya membuka lapangan pekerjaan yang saya butuhkan cuma 20 insinyur. Tapi yang mendaftar adalah 12.000 insinyur. Lah bayangkan. Jadi kan artinya terjadi surplus insinyur. Kok bisa insinyur tidak bisa mencari pekerjaan? Kan begitu. Yusuf Kalla mengatakan 20.000 saya butuhkan, yang mendaftar 12.000. Kan menunjukkan bahwa terjadi surplus. Ini artinya menunjukkan pendidikan kita gagal mengkonstruksi pikiran peserta didik seperti itu. Baik, menarik sekali Ustadz. Di dalam konteks masyarakatan memang edukasi tentang pendidikan ya. Saya ingat juga kata-kata Ayatullah Said Mutahari sampai mengatakan secara bebas tentunya bahwa memang tidak ada agama tanpa keadilan gitu. Jadi bahkan beliau mengatakan keadilan adalah agamaku gitu kira-kira. Jadi memang kita punya berkah besar di hari ini, peringatan ini, bahwa perlu disusun satu pendidikan-pendidikan, terutama untuk santri kita ini, aktivis mahasiswa, perlu ada materi keadilan. Dan tadi kalau dilihat jabaran Al-Quran, waduh, setiap ayat itu padat sekali, setiap ayat itu tadi. Siapa tahu mungkin ada bahan buku khusus tentang keadilan di dalam Al-Quran ya, dalam konteks yang dijelaskan Ustaz itu sangat menarik. Jadi bisa ada satu modul khusus tentang keadilan. Sehingga memang sepertinya sebagaimana yang juga diyakini oleh banyak kalangan bahwa memang keadilan ini prinsip agama, akidah gitu ya. Tapi kenapa ini tidak dikonstruksi? Jangan-jangan memang karena bukan bagian dari akidah atau seterusnya dan seterusnya. Dan itu yang kita catat hari ini juga, dan insya Allah menyemangati dan inspirasi, mudah-mudahan menjadi rutin dan Ustadz berkenan tiap bulan bisa mengedukasi kita
kuliah umum begini, pengajian yang begitu luas, kita harapkan lewat berkah ini, acara ini kita akan mengagendakan pengajian-pengajian dengan visi-visi seperti ini, gitu. Dalam bentuk Zoom seperti ini, kita akan ajak banyak kalangan di seluruh Indonesia di jaringan Nusantara Fikir di 20 titik itu untuk kita memantik ya. Dan hari ini saya sendiri terpantik ya, tercengang. Walaupun ini mungkin saya baca, tetapi dengan pembahasan struktur yang disampaikan Ustadz, kita bisa mendapatkan bahwa betul-betul agama, ketakwaan, penegakan, tanggung jawab, dan seterusnya, dengan tanpa perspektif keadilan, saya kira itu tidak akan mungkin kita bisa kembali kepada Tuhan. Jadi memang sangat kritis, kata Ayatullah Said Mutahari, kita sangat mungkin hidup dengan orang yang berbeda keyakinan, tapi kita tidak mungkin hidup sama orang zalim gitu. Jadi ini luar biasa sekali. Itu dari saya catatannya. Saya persilakan kalau sekarang tidak ada di chat dari teman-teman yang mau bertanya langsung. Oh, ada yang di chat sudah muncul ini, Ustaz. Izin bertanya, apa yang mendasar antara keadilan dan paradigma tauhid? Apakah keadilan mesti diletakkan di atas tauhid atau yang penting adil sekalipun tidak memiliki basis tauhid? Itu yang pertama, hubungan antara tauhid dan keadilan. Yang kedua, bagaimana keadilan dalam kaitannya dengan mahdiisme? Sependek bacaan saya dalam Saifah Mahdawiyah, spiritualitas tertinggi Al-Faraj, nah itu bagaimana kaitannya keadilan dalam konteks mahdiisme, konsep penantian dalam relasi sosial kemanusiaan. Yang pertama tentang hubungan tauhid dan keadilan, artinya yang penting keadilan saja, orang mau bertauhid atau tidak, yang penting adil. Atau jangan-jangan adil itu sebenarnya manifestasi tauhid. Gitu. Yang kedua, bagaimana hubungan keadilan dalam konteks penantian Al-Faraj dan relasi kemanusiaan. Mungkin ini pertanyaan tentang apa yang disebut penantian aktif, penantian fasid, dan seterusnya, dan seterusnya. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih banyak kepada Andi Ridho yang bertanya tadi. Jadi yang harus kita perbaiki sekarang ini bahwa keadilan dan tauhid ini dua hal yang berbeda paradigmanya ya. Kalau keadilan itu adalah manifestasi, implikasi, sedangkan tauhid itu adalah merupakan dalam pandangan Al-Quran ya, itu adalah merupakan potensi. Jadi satu potensi, satu aktualisasi. Ya. Jadi dua hal yang berbeda. Jadi artinya apa? Siapapun manusia di dunia ini, secara potensial dia bertauhid. Ya. Jadi siapapun manusia di muka bumi ini, secara potensial dia bertauhid. Yang menyebabkan kita cenderung keliru memahaminya karena dibahas tentang tauhid. Jadi seakan-akan tauhid itu adalah orang yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, atau kalau disebut bertauhid kalau sesuai dengan mazhab kita ataukah pendapat keagamaan kita. Ya, jadi di Al-Quran kan di masyarakat kita terutama Islam terkadang kata tauhid bahkan dispesialisasikan atau ditaksis dengan kata-kata akidah. Ini masalah akidah kata dia kan gitu. Ya. Padahal kalau dia akidah atau tauhid itu adalah potensi. Dan kalau kita menolak bahwa setiap orang punya potensi tauhid, berarti kita menolak Al-Quran. Ya. Karena berdasarkan Al-Quran, seluruh manusia itu bertauhid. Ya. Dari mana ayatnya? Saya kira kita semuanya sudah tahu. Ketika kita akan dilahirkan ke muka bumi ini atau ke dalam kehidupan ruang waktu ini, Allah bertanya kepada kita semuanya, alastu birabbikum, bukankah aku ini nanti Tuhanmu? Kalau mereka berkata semuanya, bala syahidana, kami bersaksi Tuhan. Nah kan berarti berdasarkan ayat ini Tuhan sudah mengamplifikasi kepada kita bahwa seluruh manusia itu bertauhid. Ya. Tidak ada orang yang tidak bertauhid. Ya. Makanya orang yang nanti kemudian bertauhid, tetapi kemudian juga menyembah yang lain, itu sudah musyrik. Dan musyrik itu jangan bayangkan orang non-Islam, kita juga bisa musyrik. Al-Quran mengatakan begitu kita mendahulukan kepentingan hawa nafsu kita di atas objektivitas intelektual kita, itu sudah syirik namanya. Al-Quran mengatakan afara'aita manittakhadha ilahahu hawahu. Ya, apakah engkau belum melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya itu sebagai Tuhannya? Jadi ada. Nah, jadi kita simpulkan dulu ini pertanyaan pertama bahwa tauhid itu adalah potensi. Dia adalah paradigma
spiritual, paradigma potensial yang di dalamnya mengandung unsur-unsur potensi sosial, potensi ritual, potensi spiritual dan intelektual. Nah, ketika menjelma keluar, ibarat pohon menjelma keluar, maka pohon itulah yang disebut dengan keadilan. Jadi keadilan itu adalah dari dalam. Dan kita bisa saksikan sekarang ini dalam kaitannya dengan Gaza, justru yang banyak berbicara tentang bela Gaza dan berani justru yang bukan Islam, dalam pengertian tidak kita sebut bertauhid. Ya. Tapi kok berani, seperti yang kemarin flotila itu kan siapa itu yang ditahan? Itu kan mereka adalah orang, sementara mohon maaf, kebanyakan orang Islam di dunia, 57 negara OKI, anggota OKI, hampir tidak ada suaranya tentang pembantaian di Gaza sekarang. Ya. Nah, jadi ini kita lihat bahwa tauhid itu adalah merupakan potensi pada setiap orang. Kalau orang tidak bertauhid, dia tidak bisa lahir di muka bumi berdasarkan Al-Quran tadinya. Ya. Makanya setiap orang itu punya dasar ke situ, dan pada tingkat-tingkat tertentu itu akan menggebu-gebu dalam dirinya, keluar kayak bisikan-bisikan yang disebut dengan ilham. Itu sebetulnya itu adalah dari dalam tauhid potensialnya tadi. Kemudian yang kedua, bagaimana keadilan dalam kaitannya dengan mahdisme. Nah, jadi ini juga pemahaman yang perlu kita perbaiki ya. Selain kita sudah biasa baca Mutahari mengatakan bahwa penantian itu ada dua macam, penantian pasif dan penantian aktif. Kata-kata Murtada Mutahari yang sangat terkenal, menanti datangnya pagi tidak berarti kita tidak menyiapkan selimut di malam hari. Ya. Jadi walaupun kita tahu besok matahari terbit dan panas, tapi di malam hari karena dingin harus tetap menyiapkan selimut. Ya. Hal yang sama terjadi dengan ini. Satu, yang kedua, ya kalau misalnya Imam Mahdi itu diangkat karena terjadi kerusakan, ya kan berarti bayangan kita selama ini nanti kalau terjadi kerusakan Imam Mahdi datang, kan terbalik sebetulnya. Ya. Justru Imam Mahdi diangkat karena terjadi kerusakan dan tidak ada yang memperbaikinya, tidak ada yang mau membantu memperbaikinya. Lihatlah kasus Karbala. Ya. Puluhan ribu orang di Kufa meninggalkan Muslim bin Aqil. Ya. Artinya bahwa itu pengakuan hanya bersifat lip service. Nah, kalau begitu kapan Imam Mahdi datang? Ketika kita sudah siap. Nah, tugas kita ini mempersiapkan itu. Dengan demikian harus kita camkan bahwa Imam Mahdi adalah representasi sempurna daripada keadilan itu sendiri. Jadi tidak akan pernah ada orang disebut sebagai penanti Imam Mahdi membaca doa faraj kalau dia tidak aktif di dalam menegakkan keadilan ataukah menggaungkan keadilan. Ya. Jadi kita harus menggaungkan keadilan. Dan dari manakah konsep keadilan itu bisa benar? Apabila kita berasal dari Al-Quran. Konsep keadilan manusia bisa benar, bisa salah. John Rawls bicara cukup banyak tentang the theory of justice, tapi kan tetap saja sebagai manusia punya peluang-peluang untuk keliru. Nah, tetapi ketika datang daripada kitab suci, maka itu adalah merupakan keadilan. Nah, makanya karena Al-Quran tadi substansinya adalah keadilan, Imam Mahdi juga adalah substansinya keadilan, maka Imam Mahdi itu adalah pasangan Al-Quran. Mungkin masih ingat salam kita kepada Imam Zaman. Assalamualaikum ya sahibal asri wal zaman. Assalamualaikum ya khalifatar rahman. Assalamualaikum ya syarikal Quran. Jadi salah satu istilah, Assalamualaikum ya syarikal Quran. Salam atasmu wahai pasangan, sekutu daripada Al-Quran. Jadi Imam Mahdi adalah Al-Quran itu sendiri. Makanya Ayatullah Bahjat mengatakan, tidak ada tanda orang itu menanti kehadiran Imam Zaman kalau tidak mencintai Al-Quran. Kata Ayatullah Bahjat ini. Karena Imam Zaman itu adalah representasi sempurna daripada Al-Quran. Dan salam kita tadi, ya syarik Al-Quran. Assalamualaikum ya syarik Al-Quran. Seperti itu. Jadi saya kira seperti itu. Ya. Pertanyaan kedua dari Andi Rida Ismail Maulud, bagaimana relevansi demi keadilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa dalam konteks keadilan hukum? Silakan. Baik, ini untuk menjawab ini dua fasilitas utamanya. Yang pertama adalah hukum itu sendiri, hukumnya. Yang kedua adalah penegakan hukumnya, law enforcement.
Jadi yang pertama law-nya, yang kedua law enforcement. Ya. Contohnya gini, bagaimana kita bisa menegakkan keadilan kalau maksimal hukumnya orang membunuh cuma di penjara 20 tahun atau seumur hidup. Ini jelas tidak adil. Agama atau Al-Quran menganjurkan hukuman kisas misalnya, itu bukan dari Allah sebetulnya. Tapi Allah mewakili keluarga yang terbunuh. Seperti itu. Coba kalau ada orang yang yang dibunuh keluarganya dengan cara niaya, dimutilasi dan sebagainya. Pasti keluarganya mengatakan semoga dihukum dengan seberat-beratnya, kan begitu. Nah, jadi itu dulu. Nah, ketika ini tidak ada dalam undang-undang KUH pidana kita, ya tentu tidak bisa tegak. Ya, karena hukum hanya lebih berpihak kepada pelaku daripada korban. Jadi ulangi, cenderung hukum dunia lebih berpihak kepada pelaku daripada korban. Ya, kalau berpihak kepada korban, ya harus menurut Al-Quran harus sama kasusnya dengan yang korban. Jadi kalau dia mati juga seperti itu. Nah, ini yang pertama dulu. Kalau tidak ada di sini, ya gimana bisa adil? Yang kedua adalah law enforcement, penegakan hukum. Nah, law enforcement ini tergantung daripada law enforcer, orang yang menegakkan hukum. Ya. Nah, kalau orang menegakkan hukum juga masih cinta dunia, kita lihat. Sampai mohon maaf, hakim di Indonesia di rumahnya ditemukan sampai hampir 1 triliun uang. Bayangkan. Ya. Jadi ini kan tidak mungkin. Jadi menurut saya masih jauh dari situ. Ya. Makanya saya katakan tadi Pancasila kita itu hanya dihafal. Ya. Belum sampai pada tingkat implementasi. Bagaimana bisa Pancasila menjadi implementasi kalau tidak dikonstruksi di dalam peserta didik anak-anak di Indonesia? Jadi harus dikonstruksi di dalam pikiran yang dalam bahasa Al-Quran tadi ala basiratin, hadis sabili ada Allah ala basiratin. Kata-kata ala basirat itu harus dikonstruksi dalam pikiran. Ya. Baru katakan ini tugasku kata Nabi dan siapa saja menjadi pengikutku, anak wa mani tabani. Jadi cita-cita luhur untuk menegakkan keadilan hanya bisa dilakukan apabila tadi yang pertanyaan kedua ini, apabila hukumnya juga sudah mengandung unsur-unsur keadilan. Ketika hukumnya sendiri tidak mengandung unsur-unsur keadilan, ya tidak mungkin tegak keadilan hukum seperti yang diinginkan. Terima kasih. Pertanyaan ketiga, Ustadz. Panjang kira-kira, mudah-mudahan saya tidak salah menangkap. Beliau penanya ini namanya Abdillah, menjabarkan beda semangat menegakkan keadilan dengan didasarkan tauhid dengan keadilan dengan non-tauhid. Nah, mungkin perlu dijabarkan. Artinya mungkin pertanyaan ini bertanya, ada tauhid dalam bentuk perbuatan misalnya. Perwujudan tauhid bukan hanya sekedar fitrah. Kalau istilah Cak Nur atau Mutahari, ada Islam fitrah, ada Islam bentuk gitu. Nah, mungkin yang dimaksud Ustadz Rusdi tadi tauhid itu dalam Islam fitrah. Semua orang bertauhid secara fitrah. Tapi bagaimana tauhid dalam bentuk-bentuk ini, dalam perwujudan, dalam ibadah, dalam sholat? Kata beliau beda semangatnya kira-kira antara orang yang menegakkan keadilan dengan tauhid dan non-tauhid. Mungkin tauhid non-tauhid ini bukan dalam konteks fitrah itu, Ustaz. Dalam konteks apakah ada penjabaran Quran tentang tauhid dalam bentuk-bentuk seperti ini? Ada tauhid, non-tauhid. Ini kategori yang lain, bukan yang fitrah. Mungkin ini maksudnya yang bentuk itu, Ustaz. Makasih. Silakan tanggapi, Ustaz. Baik, terima kasih banyak. Jadi sebetulnya manifestasi hidup kita yang bertentangan dengan tauhid kita itu nanti bisa tersistematisasi dalam bentuk teori, bisa tidak. Jadi misalnya berbicara tentang materialisme. Ya, ada materialisme dalam bentuk sistematika filsafat, ada dalam bentuk sistematika ekonomi. Tetapi sebetulnya kita harus akui setiap diri bisa terjadi materialisme. Ya. Jadi bukan hanya pada para penganut filsafat materialisme, bukan hanya para penganut ekonomi materialistik atau kapitalisme, ya, tetapi setiap kita, mohon maaf, ya jelas-jelas ustadz saja, ulama saja. Kalau kalau menyampaikan agama dan transaksional, materialisme namanya. Ya. Agama ketika dijadikan sebagai instrumen transaksional, ya berarti materialisme seperti itu. Ya. Karena nanti pasti yang terjadi adalah ketidakadilan. Yang bisa mengakses ustadz itu hanya yang bisa bayar mahal. Ketika tidak bisa bayar mahal, yang nggak bisa mengakses. Nah, itu kan tidak adil namanya. Nah, jadi dengan demikian,
Kata-kata materialisme atau apapun seperti kapitalisme, ada yang sifatnya sistematis, ada sifatnya tidak sistematis. Yang sistematis itu bisa bersifat filosofis, kalau dia adalah teoretis, tapi bisa bersifat ekonomi kalau dia praktikal atau pragmatis. Jadi ada. Tapi apapun semuanya, itu tentu bukan manifestasi daripada tauhid, tetapi tauhid itu ada pada setiap orang. Seperti itu. Jadi tauhid itu ada secara potensial pada setiap orang. Karena disebut dengan tauhid itu di hati, bukan di luar. Orang salat bukan tauhid. Tauhid itu di hati. Pokoknya tauhid itu tidak bisa dibicarakan dengan aspek luar. Saya katakan orang salat bertauhid. Lah buktinya Al-Quran mengatakan, fawailul lil musallin. Ada orang salat yang masuk neraka. Nah gimana ceritanya tuh? Ya. Jadi salat masuk neraka. Ya. Ada orang berhaji tapi hajinya mardud, tertolak, kata Al-Quran. Ada lagi yang kata Nabi, banyak orang berpuasa tidak dapat apa-apa dari puasanya. Berarti orang yang berpuasa tidak secara otomatis menjadi manifestasi daripada tauhid. Orang yang sholat tidak secara otomatis menjadi manifestasi daripada tauhid. Orang sholat bisa juga manifestasi daripada materialisme. Karena materialisme itu kan apa yang nampak oleh panca indera. Nah di situ dikatakan, kenapa dia fawailul lil musallin? Karena di situ dikatakan alladzina hum an sholatim sahun walladzina yuraun. Yuraun itu hanya zahirnya saja, ingin dilihat saja. Nah, seperti itu. Jadi dengan demikian kita ulangi yang kita paling tidak yang saya bicarakan tadi, tauhid itu tidak bisa diwujudkan dalam bentuk keluar. Yang keluar nanti itu misalnya sholat, yang dilakukan orang, maksud saya dari sisi ibadah sholat, puasa kalau dia Islam, ke gereja kalau dia orang Nasrani, ke kuil kalau dia orang Hindu misalnya, seperti itulah. Ya itu yang keluar. Ya. Tapi apakah orang misalnya yang pergi ke sinagog atau pergi ke gereja itu salah? Belum tentu juga. Karena ada dalam surat haji mengatakan Allah membela mereka. Coba buka surat haji ayat 38, 37, 38. Ya. Seandainya Allah tidak membela, maka runtuhlah gereja-gereja, runtuhlah sinagog-sinagog, runtuhlah masjid-masjid. Nah, kan berarti Allah membela mereka. Gitu. Kenapa Allah bela? Karena di dalamnya disebutkan nama Allah. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi dengan demikian, ini semuanya menjelaskan kepada kita bahwa yang nampak keluar itu justru kan tauhid. Yang tauhid itu di bawah. Kira-kira gini nih, yang namanya angin tidak kelihatan. Kalau kelihatan pasti bukan angin. Begitu kelihatan, udara menurut saya. Begitu kelihatan itu pasti asap. Kira-kira gitulah. Ya, kalau angin tetap tidak kelihatan atau ke udara tidak kelihatan. Begitu kelihatan, ya bukan udara itu, pasti itu adalah asap misalnya. Seperti itulah. Mungkin saya mau mendalami Ustadz, bagaimanakah tauhid yang tersusun dalam sebuah sistematika tauhid terformulasi dalam konstruksi agama itu dan konstruksi mazhab seperti itu. Itu apakah bisa masuk? Apakah Quran menjabarkan seperti itu? Karena ada pertanyaan, kalau keadilan ini dalam rukun iman tidak ada dalam rukun Islam, jadi bagaimana proses munculnya itu rukun iman dan rukun Islam? Sekaligus ini ada yang bertanya Ustadz, kenapa keadilan tidak masuk di rukun iman dan rukun Islam itu sendiri? Jadi ini kan formulasi berarti kan, rukun iman, rukun Islam formulasi Ustadz. Nah kalau keadilan itu substansi, tauhid itu substansi, lantas agama ini dengan formulasi-formulasi tauhidnya, tauhid zat, tauhid sifat, tauhid perbuatan dan seterusnya, bagaimana menganalisisnya Ustadz? Karena ini saya masih terganggu dengan pertanyaan menegakkan keadilan dengan tauhid dan non tauhid. Ini mungkin perlu dalam formulasi. Jadi kayak materialisme dalam sistematika dan materialisme kalau mutahari secara moral. Jadi mungkin agamanya Islam tapi moralnya sebenarnya duit, fulus gitu. Tapi bagaimana materialisme dalam sistematika yang terbangun sebagai sistem mazhab, sistem hukum, melahirkan fikih, usul fikih, ilmu kalam dan seterusnya. Mungkin itu saja yang perlu didalami, ditanggapi sedikit. Baik. Jadi kalau misalnya kita kembali dulu kepada keadilan, dengan catatan kita harus sepakat dulu keadilan. Jadi apa itu keadilan? Jadi kalau keadilan itu kan sebetulnya adalah memberikan hak-hak semua pihak. Itu keadilan. Jadi ketika hak-haknya mereka itu tidak kita berikan, contohnya kita bertetangga lah, contoh. Tetangga kita kan punya hak untuk tidur nyenyak. Ketika kita memutar radio besar, kan berarti kita tidak adil kepada mereka. Karena mengganggu hak mereka untuk tidur nyenyak. Ya. Jadi dengan demikian kalau kita punya radio atau televisi tidak boleh besar kalau mengganggu mereka. Ya.
Kalau misalnya kita ada berada dalam masyarakat, di sekitar kita kan ada orang-orang yang harus istirahat. Maka ketika menara masjid terlalu besar suaranya, itu kan tidak menghormati hak-hak mereka. Ketika misalnya kita menyimpan drum di tengah jalan, ya untuk mencari dana masjid, ya donasi, kan biasa itu pakai minta kotak-kotak amal. Nah, sementara kan di jalan itu yang punya hak di situ kan orang berjalan, orang berlalu lalang. Nah, berarti kan kita mengambil haknya, berarti itu tidak adil. Jadi ketika kita membuat drum di tengah jalan, walaupun alasannya membangun masjid, ya tetapi itu perbuatan tidak adil. Kenapa? Karena mengambil haknya para pejalan kaki dan pejalan kendaraan di sana. Ya. Dan Al-Quran mengatakan jangan kau berdiri di jalan. Ya. Jadi jalan itu tempat lalu lalang tidak boleh diambil. Jadi haknya tidak boleh diambil. Nah, kalau kita sepakat bahwa keadilan itu adalah memberikan hak kepada semua orang, kan berarti kita harus rela melepaskan ego kita. Ulangi lagi, ego ya bukan hak kita, ego kita. Ya. Dari tadi kita mau dengarkan ceramah karena ceramahnya bagus, kan gitu. Tetapi kan tetangga kita mau istirahat. Maka ego kita untuk mendengarkan ceramah yang bagus harus diturunkan. Yaitu pakai headset misalnya. Kalau kebetulan tetangga kita adalah tetangga yang dekat sekali. Batasnya triplek misalnya. Ya kita harus pakai headset. Seperti itu. Kalau tidak berarti kita mengganggu mereka dan kita telah berbuat tidak adil kepada mereka. Nah pertanyaannya adalah, ini kan bisikan-bisikan seperti ini ada pada semua orang. Ya. Bisikan-bisikan ini ada pada semua orang. Karena apa saja yang tidak ingin terjadi pada diri kita, kita juga harusnya tidak boleh terjadi pada orang lain. Ketika kita, ya kata Mutahari dalam Fitrah itu, dalam buku Fitrahnya, orang yang namanya fitrah itu adalah sesuatu yang original, yang asli, ya. Yang apa saja yang tidak ingin terjadi pada diri kita harus kita pahami tidak ingin terjadi pada orang lain juga. Artinya orang lain punya fitrah yang sama, ya tidak boleh terjadi. Contohnya saya kita suka marah-marah, gitu. Pasti kita juga tidak suka dimarah-marahin, ya. Artinya bahwa marah-marah itu tidak bagus karena kita ya tidak suka dimarah-marahin. Nah, seperti itulah. Jadi artinya ini sama semuanya sebetulnya. Keadilan itu sama, desakan-desakannya sama. Berangkat dari tanah yang sama, berangkat dari biji yang sama, berangkat dari potensi yang sama. Jadi tidak ada bedanya. Jadi selama keadilan yang kita bicarakan seperti itu tadi. Jadi keadilan yang diinginkan oleh orang di Amerika sekarang, keadilan yang diinginkan orang di Cina sekarang, keadilan yang diinginkan oleh orang di Rusia sekarang, selama itu dia sama, berasal dari fitrah. Dan fitrah itu kan tadi adalah tauhid. Ya. Fitrah itu adalah tauhid. Karena Al-Quran mengatakan fitrat Allah lati fataran nas alaiha, dan itu tidak berubah, la tabdila li khalqillah, kata Allah. Ini bersifat pakem, la tabdila li khalqillah, dia fix. Ya, atau istilahnya tadi dalam surat Al-Araf, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Nah, jadi seperti itu. Jadi dengan demikian kita sudah lihat bahwasanya ya pada dasarnya semua dorongan-dorongan itu sama. Nah, pertanyaannya adalah kenapa tidak ada di dalam rukun iman? Karena dia adalah dasar daripada rukun iman sebetulnya. Ya. Jadi rukun iman itu adalah menegaskan kembali dalam hati kita. Jadi kita menegaskan kembali dalam hati kita dorongan yang paling potensial tadi, yang paling di bawah. Bisa kita katakan bahwa tauhid itu adalah sirrur asrar. Tauhid itu adalah sirrur asrar. Dia adalah rahasia dari segala rahasia. Dengan demikian ketika dia muncul ke permukaan, bukan permukaan di perbuatan, dia terucapkan dalam hati, kan ada ucapan dalam hati, mengatakan saya beriman kepada Allah. Itu katakan amantu billah, yang gitu. Itu menegaskan itu. Ya, jadi dengan demikian pengucapan dalam hati kan yang namanya iman kepada Allah itu cuma kita yang tahu sebetulnya. Dan itu berasal dari tauhid. Jadi artinya apa? Bahwa kenapa keadilan tidak masuk di sana? Karena keadilan bukan bagian itu. Kita katakan tadi, keadilan itu di luar. Kan begitu. Kalau kita katakan, kenapa tidak masuk dalam rukun Islam? Berarti kita akan mengatakan yang adil nanti cuma orang Islam. Kan begitu. Rukun Islam itu adalah yang membedakan antara Islam dan tidak Islam. Bukan pada adil atau tidak adilnya. Jadi, dia adil, tapi dia bukan Islam. Kenapa? Karena dia tidak sholat. Ya, tapi bukan berarti dia jahat.
yang namanya rukun Islam itu yang menjadi penanda dia beragama Islam versi yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Jadi dia salat itu rukun Islamnya, dia puasa Ramadan itu rukun Islamnya. Sedangkan rukun iman tidak ada yang tahu kecuali diri kita sendiri. Ya, jadi seperti itulah. Terima kasih. Ini pertanyaan terakhir Ustadz. Ini juga kaitannya dengan mewujudkan keadilan sosial dalam konteks Indonesia, padahal katanya kita memiliki keragaman yang berbeda dalam dasar-dasar keyakinan. Jadi tetap ada pemahaman tentang formal itu Ustadz. Nah, gimana sebenarnya? Padahal kan Ustadz tadi sudah menjelaskan substansi, artinya terserap ke dalam semua nilai manusia, apapun agamanya. Dan bahkan saya tadi terngiang sekali pembahasan tauhid fitrah potensi Ustadz itu yang saya tergambar ketika membaca Wahdatul Wujud yang rumit-rumit tapi bisa dijelaskan dengan Quran yang tampak mungkin pembahasannya rumit tapi saya bisa menangkapnya dengan baik. Nah ini ada pertanyaan terakhir Ustadz. Mungkin sudah terjawab sebenarnya tapi karena ini ada penanya namanya Uci M itu, bagaimana mewujudkan keadilan dalam konteks Indonesia padahal kita ini kan punya keragaman yang berbeda-beda, punya dasar keyakinan berbeda. Sebenarnya sudah terjawab, Ustaz, tapi mungkin mau ditanggapi. Baik, intinya adalah bahwa justru keadilan itu karena ada keragaman gitu. Kalau yang ada hanya monoton atau monopolitik itu tidak ada keadilan. Keadilan itu bukan hanya berbeda-beda agama tadi kata Imam Ali. Dalam satu agama kan bisa juga bertingkat-tingkat. Tuh ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang pintar, ada yang kurang pintar, kira-kira gitulah. Nah, ketika terjadi keragaman seperti ini, artinya hak-haknya berbeda-beda. Ya. Contohnya, haknya orang Kristen adalah membangun gereja sebagai agama Kristen ya, sebagai orang beragama Kristen, bukan sebagai warga negara, tetapi sebagai orang beragama Kristen atau Nasrani, mereka butuh yang namanya tempat ibadah, namanya gereja. Nah, ketika kita menghalangi mereka membangun gereja, itu tidak adil kepada mereka. Ya, dan itu bukan tindakan tauhid kita. Ya. Begitu juga dengan yang lain-lain. Jadi justru di dalam keragaman inilah dibutuhkan keadilan. Dan bagaimana dengan perbedaan keyakinan? Bagaimana bisa disebut ini adalah tauhid padahal berbeda keyakinan? Coba kita turunkan dulu ke bawah penghayatan kita. Agama apapun, bahkan manusia manapun percaya kalau Tuhan itu cuma satu. Ya. Percaya cuma satu, ya pelajari misalnya apa namanya? Pelajari agama Kristen yang Trinitas, dia percaya juga namanya Allah Bapa itu cuma satu, ya. Cuma Allah Bapa punya putra kan begitu bedanya, tapi Allah Bapa cuma satu, ya. Di Hindu juga begitu. Nah, bagaimana dengan orang yang ateis tidak percaya Tuhan? Enggak, dia percaya Tuhan kok. Kalau dia tidak percaya Tuhan, lalu Tuhan mana yang dia negasikan? Kan dia tidak percaya Tuhan. Nah, ketika berargumentasi, Tuhan yang mana yang dia tolak? Negasi hanya bisa terjadi ketika kita isbat dulu, menerima dulu. Ya. Apa namanya? Terus terang atau tidak terus terang, suka atau tidak suka. Segala sesuatu yang kita tolak pasti dia existing, ada. Tidak mungkin kita menolak sesuatu yang tidak ada. Jadi ketika orang ateis menolak Tuhan, mati-matian menolak Tuhan, pasti ada Tuhan dulu dalam pikiran mereka. Seperti itu. Jadi tidak bisa, tidak manusia itu kata Al-Quran ini, saya hanya menyampaikan Al-Quran. Al-Quran mengatakan semua manusia itu pasti mengatakan bala syahidan, kami bersaksi. Kalau ada orang yang secara fitrah dia adalah ateis, seperti Al-Quran salah sebetulnya. Dan karena saya tidak masuk akal. Karena menyebabkan manusia jadi manusia itu adalah karena tauhid itu, karena fitrah itu. Ya. Jadi seperti itu. Jadi dengan demikian, apapun agamanya, apapun filsafat teologinya, pasti percaya Tuhan yang satu. Terima kasih. Untuk penanya lewat chat kita close saja ya, cukup. Mohon maaf. Sekarang kita berikan kesempatan dua orang untuk menyapa Ustadz dan mungkin juga ingin menanggapi, berbicara langsung kepada Ustadz Lucy, dua saja sebelum Ustadz mengclosing diskusi kita atau kajian kita pada hari ini. Silahkan dua orang yang mau menyapa dan mungkin mau menanggapi, memberikan komentar. Kita persilahkan secara langsung ya. Yang lewat chat sudah, yang mungkin ingin baru ya. Bertanya langsung silahkan. Enggak ada, berani. Bismillah. Ya. Oh, Oh ada, silahkan.
Ini namanya Abdillah. Kalau saya tidak salah ini mudah-mudahan ini yang mafhum saya sama dengan misdaknya. Ini yang di sidrap atau sidrap ya Ustadz. Iya, Ustaz. Silakan Ustadz Abdillah. Iya, terima kasih banyak Ustaz Afwan. Mungkin juga bisa di ini Ustaz, nanti dilihat juga apa yang saya sampaikan ini, mungkin silakan ditanggapi Ustaz. Hasil refleksi saya sewaktu masih di Jogja, tempatnya Ustaz Afwan, membaca ceramah-ceramah singkat Najul Balaghah karangan Murtada Mutahari, dan tentang ini Ustaz, tentang perspektif Imam Ali tentang keadilan dan bagaimana relasinya Imam Ali dengan keadilan. Saya pikir itu yang menurut saya dari segi historis kurang dipertajam, dan mungkin saya akan sharing Ustaz dan semoga bisa diberikan respon nanti Ustaz. Pertama, di buku itu Mutahari membedakan antara akhlak orang yang berlaku adil dan orang yang menegakkan keadilan. Jadi ada momen di mana Imam Ali ditanya manakah yang lebih mulia, akhlak atau kedermawanan atau keadilan. Semua orang kaget ketika Imam Ali mengatakan keadilan, karena Imam Ali dikenal adalah orang yang sangat dermawan. Ternyata karena dijelaskanlah kenapa demikian Imam Ali. Nah, itu ada dalam kitab Najul Balaghah kalau tidak salah 437, hikmah ke 437. Di situ dia dikatakan bahwa keadilan adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi bukan lagi orang yang berlaku adil bagaimana seperti yang dicontohkan tadi, kita tidak menzolimi orang, itu satu prinsip, tetapi keadilan adalah bagaimana menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi kenapa kemudian berbeda dengan kedermawanan? Kalau kedermawanan itu kan apa yang menjadi milik kita, kita berikan ke orang lain. Kalau keadilan adalah sesuatu yang tidak pada tempatnya, kita kembalikan. Jadi misalkan ada teman kita, tetangga kita yang dizolimi, ya itulah yang disebut menegakkan keadilan, jika kita mampu membantu mereka mengembalikan apa yang menjadi haknya. Nah, berbeda dengan orang adil yang dia sekedar bagaimana dia berlaku adil, dia tidak menzolimi, dia orangnya baik, tidak menzolimi orang, tidak mengganggu orang, tapi dia mampu menegakkan keadilan. Nah, kita punya problem di sini Ustaz. Di satu sisi kita mungkin banyak tidak tuntas dalam berlaku adil, mungkin waktu terhadap diri sendiri, terhadap pasangan, terhadap keluarga. Ini kan terkait spiritualitas dengan mungkin tetangga, dengan relasi manapun, dengan murid, dengan guru mungkin. Nah, di satu sisi kita ada tuntutan yang dijelaskan tadi perintah Al-Quran itu untuk menegakkan keadilan. Bagaimana Ustaz melihat relasi ini antara orang menjadi orang yang berlaku adil dan orang yang menegakkan keadilan? Dan saya percaya secara umum banyak orang yang berlaku adil, tidak menzolimi orang, tapi dia tidak peduli dengan keadilan itu sendiri, dia tidak untuk menegakkan keadilan. Yang kedua Ustaz, relasinya Imam Ali dengan kekuasaan. Ini mungkin juga perlu dilihat dari segi perspektif sejarah nanti Ustaz. Jadi ketika ceritanya wafat Sayyidina Utsman ini, krisis kepemimpinan, semua orang berlomba-lomba kepada Imam Ali. Tetapi Imam Ali menyampaikan sesuatu yang dikutip Mutahari, seandainya bukan karena perjanjian Allah dengan para ulama untuk mengembalikan keadilan dan mengembalikan apa yang menjadi hak-haknya orang yang telah dizolimi, maka saya sama sekali tidak akan menyambut permintaan Anda untuk saya menjadi khalifah. Ini poin pertama. Jadi ada dua aspek di sini. Di satu sisi Imam Ali menerima itu karena perjanjian ulama atau orang berilmu dengan Allah bahwa dia wajib untuk berpartisipasi menegakkan keadilan. Nah, tentu ini persoalan di mana kita di Indonesia ya orang-orang berilmu justru diam dalam menyaksikan berbagai ketidakadilan dan kezaliman yang ada. Ini satu persoalan. Makanya ada istilah Soekarno, Islam Sontoloyo, kalau ada warung babi ribut, tapi ketika ada anak yatim piatu dizalimi, ada hutan dirusak, ada santri dicabuli oleh pondok pesantren, ulama pada diam. Tapi ketika ada warung-warung daging babi itu teriak semua. Nah, ini dari segi relasinya memang dengan. Jadi pertama ada perjanjian dengan ulama, tapi bagaimana dengan ulama hari ini yang justru banyak diam, sibuk di zona nyamannya Ustaz. Mungkin dia sibuk mengajar, sibuk dan sebenarnya dia tidak bersuara dengan keadilan itu. Dan yang kedua, Imam Ali mengatakan bahwa saya akan terima tawaran Anda untuk saya menjadi khalifah dengan catatan ketika saya terpilih nanti, kalian tidak boleh mengintervensi saya dan saya akan memberlakukan keadilan sesuai dengan saya, tidak boleh ada intervensi. Dan inilah penyebabnya kenapa kemudian banyak sahabat yang memusuhi Imam Ali, karena di era khalifah sebelumnya banyak, mohon maaf, ada unsur nepotisme di situ. Yang diangkat menjadi gubernur pemimpin itu keluarga kerabat dekat dari Sayyidina Utsman, yang dianggap banyak menyeleweng dari
istilahnya menyimpang waktu itu sehingga menimbulkan keresahan. Nah, ini mungkin Ustadz terkait hubungan orang berlaku adil dan menegakkan keadilan. Yang kedua terkait dengan ternyata yang paling bertanggung jawab terhadap adanya kezaliman kalau kita melihat Imam Ali, dan dia pun mau mengambil kekuasaan itu karena itu tadi pertama perjanjian dengan ulama, dan memang masyarakat yang meminta. Jadi dua aspek ini Ustaz, disposisi istilahnya kalau ada disposisi sosial. Terima kasih Ustaz Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Baik teman-teman ya. sekalian, mohon maaf satu pertanyaan saja ya karena waktunya sudah hampir jam 3. Kalau ada nanti yang ingin langsung bertanya, nanti dengan izin Ustadz, nanti kita kasih nomornya Ustadz kalau ingin berdiskusi lebih lanjut. Ini satu saja, pertanyaannya menarik tadi Ustadz, karena seringkali ada orang yang baik, menegakkan berakhlak, ya, dermawan, ya, tetapi dia tidak mampu menegakkan keadilan. Jadi ada keadilan individu dan keadilan sosial. Mungkin apakah itu yang dimaksud? Yang kedua tadi kurang lebih pembahasan tentang posisi prinsip Imam Ali sebenarnya menegakkan keadilan, bukan kekuasaan kehalifan itu. Jadi sebenarnya mendasar dalam imamah ini justru kan keadilannya, bukan struktur kekuasaannya gitu. Sehingga Imam Ali mau menerima kehalifan itu demi karena persoalan keadilan itu. Itu tanggapan Ustaz Bilal, dan mungkin Ustaz Rusdi juga sudah menangkap banyak hal. Saya sekedar menempatkan poin yang saya tangkap. Terima kasih Ustaz. Silakan ditanggapi. Baik, terima kasih banyak Abdul ya. Jadi ada 3 poin yang kita akan bicarakan di sini. Yang pertama adalah dermawan atau kedermawanan. Kemudian adalah berbuat adil dan menegakkan keadilan. Jadi ada 3 unsur di sini. Yang pertama kita sampaikan bahwa kedermawanan itu kenapa lebih di bawah daripada keadilan. Alasan rasional dan alasan tekstual. Alasan tekstualnya dulu, kita sudah lihat tadi ayatnya. Surat An-Nahl tadi kan ayat 90 mengatakan adil dulu baru ihsan, kan gitu tadi ya. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, kan gitu. Kita sudah terangkan tadi. Adil dulu baru ihsan. Kedermawanan itu masuk kategori ihsan. Apa sebabnya? Karena kedermawanan saja ansih itu bahkan bisa melahirkan kezaliman. Kita memberikan sesuatu kepada orang yang tidak tepat, itu bisa melakukan kezaliman. Contohnya saya Nabi. Kenapa Nabi itu tidak mendoakan orang yang paling miskin ketika datang kepada Nabi? Sa'labah misalnya, terkenal ceritanya. Ya, karena Nabi tahu persis bahwa yang namanya keluar dari kemiskinan tidak cukup dengan doa. Harus ada ikhtiar. Ya. Satu. Yang kedua, ketika Nabi membantu Sa'labah, tidak dalam bentuk uang cash misalnya, tapi dikasih kambing. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi kedermawanan itu kalau tidak dimulai dengan keadilan, pikiran keadilan, konstruksi keadilan di pikiran, itu pasti akan melahirkan justru kerusakan sosial. Coba misalnya kita lihat, orang berdiri di depan ruko-ruko atau supermarket, berdiri saja, itu bisa dapat puluhan juta sebulan. Padahal kan dia tidak berhak sebetulnya di situ. Orang-orang yang kasih itu kita anggap dermawan, kasih 2.000, 5.000. Sementara orang yang mengajar, guru-guru honorer kita dengarkan di televisi, di koran-koran, itu paling gajinya 300.000 per bulan, kasihan honorer. Dibayar per 3 bulan. Apakah ini adalah kedermawanan seperti ini? Benar. Justru kalau kita anggap ini kedermawanan yang benar, ini akan merusak struktur sosial. Nanti orang tidak mau belajar, tidak mau menjadi orang pintar. Buat apa? Berdiri aja di depan supermarket. Satu motor 2.000, satu mobil 5.000, dapat berapa coba? Ya. Jaga aja peziarah kubur di depan kuburan besar. Nanti dibersih-bersihkan kuburannya dapat 10.000 rupiah satu peziarah kuburan. Bayangkan itu. Orang tidak akan mau menjadi guru misalnya. Guru berdiri dari pagi sampai sore, siang di kelasnya, cuma dibayar honorernya 300.000 per bulan. Dibayar per 3 bulan pula. Ini adalah jelas ketidakadilan. Jadi dengan demikian, kedermawanan itu punya potensi untuk menyeret orang ke dalam ketidakadilan, dan kalau ini dibiarkan bisa merusak struktur sosial. Konstruksi sosial yang harusnya adaptif terhadap keadilan menjadi runtuh. Itu kedermawanan. Kemudian yang kedua tentang
melakukan keadilan dan menegakkan keadilan. Ya. Orang yang menegakkan keadilan pasti adil. Tidak mungkin menegakkan keadilan kalau dia tidak adil. Jadi ini hierarki aja. Yang paling tinggi itu yang menegakkan keadilan, bukan hanya sekedar adil. Ya. Makanya tadi kan disebutkan di situ, tetaplah berdiri tadi. Ya lagi penuh kawamina. Kata kawamin itu berdiri menegakkan ya, keadilan. Nah, di ayat lain dikatakan gini. Kuntum khaira ummatin. Surat Imran kalau tidak salah. Al-Imran 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Perhatikan kata-kata ini. Kalian itu umat yang terbaik karena diperuntukkan untuk seluruh manusia. Ingat. Tidak dikatakan karena untuk beribadah dalam pengertian salat ya. Tapi ukhrijat linnas, untuk seluruh manusia. Apa tugasnya? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Nah itu dia. Baru yang ketiga tu'minuna billah, ini luar biasa ayat ini sebetulnya. Bayangkan iman ditempatkan pada yang ketiga. Coba buka surat Al-Imran 110. Ya ayyuhalladzina amanu kuntum khaira ummatin, ataukah kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalau bukan Allah mengatakan ini pasti kita protes. Masa iman ditempatkan di tempat yang ketiga? Ya. Tapi ini Al-Quran bilang. Ya. Jadi Al-Quran bilang. Jadi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar itu tugas keadilan paling berat. Tadi kita sudah angkat surat Al-Imran ayat 21 tadinya. Yang Allah sederajatkan dengan Nabi tadinya. Membunuh mereka disejajarkan tadi dengan membunuh Nabi. Saya kira cukup ya. Baik, singkat dan padat. Saya kira sudah cukup teman-teman sekalian. Kita mempunyai catatan penting dan hari ini refleksi penting kita tentang kepemimpinan Imam Ali dan tanggung jawab sosial dalam Al-Quran dan dari surat Imam Ali Al-Maqsar. Kita dapat highlight tentang keadilan itu sebagai manifestasi dari tauhid, dan tauhid itu sesungguhnya berkaitan dengan semua manusia ya, secara fitrah. Yang kedua, kita mendapatkan satu catatan bahwa seluruh model apapun, bahwa keadilanlah yang mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga kita bisa mengatakan bahwa substansinya semua memang ada pada keadilan dengan derajatnya ya. Derajat berbuat adil dan menegakkan keadilan. Nah, tentu pembahasan kita sekarang karena berkaitan dengan tanggung jawab sosial dan gerakan sosial adalah menegakkan keadilan. Dan bahkan tadi yang terakhir itu menjadi menarik karena kita diperuntukkan untuk semua manusia dan di akhirnya baru wa tu'minuna billah. Baru kemudian kita disebut beriman kepada Allah. Jadi bukan iman dulu gitu. Kalau iman menjadi sangat problematik ketika kita masuk pada formalisme. Tapi kalau kembali kepada fitrah, sebagaimana kata Mutahari, agama itu fitrah ya, dan seterusnya akan sangat luas cara kita memandang perspektif kita, sehingga memang keadilan adalah objektifikasi intelektual yang tertinggi, kira-kira begitu ya. Moral agama, moral ideologi, semua bertemunya pada objektifikasi intelektual. Dan ini semua berangkat sebenarnya dari fitrah manusia. Dan bisalah kita katakan keadilan adalah agamaku, kira-kira begitu bahasa substansinya. Terima kasih banyak Ustadz. Mungkin ada closing, catatan terakhir, nasihat kepada kami dalam rangka peringatan ini untuk kita merefleksikan Imam Ali dalam prinsip seperti ini, daripada kita sekedar berdebat siapa yang berhak jadi imam, siapa yang berhak jadi penguasa, tapi tanpa kita membahas apakah substansi dari kekuasaan itu sendiri, apakah substansi dari perjuangan dan usaha setiap manusia, yaitu keadilan. Mungkin Ustadz bisa memberikan catatan akhir, nasihat atau apapun kepada kita. Ngambil berkahnya, silakan Ustadz. Baik, terima kasih. Jadi saya kira kita ingat kembali, kita merefleksikan kembali kata-kata Nabi berkenaan dengan Imam Ali. Ketika menyebut Imam Ali, Nabi menggunakan kata al-haq. Nabi mengatakan aliyun ma'al haqqi wal haqqu ma'aliyin. Ali itu selalu bersama dengan kebenaran, dan kebenaran selalu bersama dengan Ali. Lalu apakah bentuk tekstual daripada kebenaran itu? Karena kebenaran itu kan lagi-lagi di pikiran. Kebenaran itu adalah konsep epistemologi. Nah, ketika kita wujudkan dalam bentuk teks-teks tekstual, maka al-haq itu adalah Al-Quran. Maka Ali selalu bersama dengan Al-Quran.
dan Al-Quran bersama dengan Ali karena beliau adalah merupakan pasangan. Al-Quran yang kita baca namanya Mushaf, itu namanya Al-Quran As-Samit, Al-Quran yang diam, sedangkan Imam Ali adalah merupakan Al-Quran An-Natiq. Jadi tidak ada tanda kita berpegang teguh kepada wilayah Imam Ali kalau kita tidak benar-benar memperdalam Al-Quran. Ulangi lagi, tidak ada tanda kita berpegang teguh kepada wilayah Imam Ali kalau kita tidak buktikan dengan memperdalam Al-Quran, karena Al-Quran adalah Imam Ali itu sendiri. Terima kasih banyak Ustadz. Alhamdulillah pertemuan kita pada siang hari ini bersama Ustadz Husain Malik, katakanlah kita senapas dengan pertemuan yang pertama dengan Dr. Safinuddin membahas keadilan ekologis Imam Ali. Sekarang pun kita membahas edukasi keadilan, penegakan keadilan di dalam hermeneutika yang begitu kaya ya, di dalam pembahasan Al-Quran dan juga surat Imam Ali kepada Malik bin Astar, dan tadi banyak elaborasi-elaborasi berkaitan dengan fitrah, berkaitan dengan tauhid, berkaitan dengan segi nilai-nilai kita di dalam melihat bahwa kita diperuntukkan untuk semua manusia. Begitu agung dan mulianya Islam ini kembalikan kepada nilai kemanusiaan tertinggi. Dan tadi ditutup dengan Ali Malhaq, Al-Haq Mal Ali, dan itu pasangannya adalah yang kemudian diartikan oleh Ustadz Al-Haq itu adalah Al-Quran. Dan pesannya adalah kita berwilayah, betul-betul kita memiliki kesempatan yang baik untuk kemudian memasuki Al-Quran, untuk mendalami, memahami Al-Quran ini, karena seperti yang diceritakan Ustadz Husain, betul-betul kalau saya menyimak tadi pembahasan Ustadz, saya seperti ada di alam ide gitu ya, bukan konstruksi-konstruksi, hanya ayat dengan ayat dikaitkan, jadi seperti cerita Tuhan yang dikeluarkan melalui lisannya Ustadz Husain gitu ya. Tidak terlihat ada satu penekangan itu, ada emosional tertentu, ada tendensi tertentu, tapi betul-betul seperti alam idenya platonik gitu. Terima kasih Ustadz atas waktunya memberikan berkah kepada majelis kita ini, dan teman-teman sekalian yang ada di Zoom, terima kasih banyak. Mudah-mudahan pada kesempatan berikutnya Ustadz Husain bisa berkenan juga memberikan kita juga kajian-kajian walaupun hanya lewat Zoom 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali. Nanti akan ada teman-teman Santi akan model seperti ini dan menginspirasi kita dengan sebuah penekanan khusus sebagaimana pembahasan yang disampaikan Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz, terima kasih teman-teman yang hadir di Zoom. Sampai berjumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Alafu minkum, dari saya kalau ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak juga sudah diundang. Saya pamit ya. Syukron Ustaz Afwan. Ya, terima kasih banyak, saya duluan pamit ya. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.